Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Abang kenapa bang? Abang sakit? Ya, aku lumpuh Bang Edis. Oh, gimana jalan ceritanya bang? Kok bisa lumpuh bang? Itu dulu awal ceritanya gara-gara kecelakaan Bang Edis. Naik motor. Kecelakaan naik Ya. motor. Oh, kena apanya Ya, bang? Kok bisa lumpuh aku bang? sama teman aku. Awalnya tabrakan motor sama motor. Pas jatuh kelindas mobil Bang Waduh. Edis. Yang kelindes apanya bang? Ini aku patah leher dan tulang ekor Bang Edis. Udah berapa tahun bang? Udah 2 tahun aku gak bisa jalan gini, lumpuh, cuma terbaring. Udah 2 tahun ya. Iya. Oke lah bang, terus semangat ya bang ya. Terus berjuang ya bang ya. Jangan patah semangat ya bang ya. Hari-hari aku sama nenek suka nonton Bang Edis loh di TikTok. Oh iya. Iyalah, semoga menghibur ya bang ya. Ya, ini nenek aku. Nek, Nenek Edis TV, Nek. Oh, mereka pada kenal dengan saya ternyata teman-teman. Iya, kami kenal loh. Halo bu. Kenal Iya. sama segala paucang. Dadah. Oke, ya sudah ya bang ya. Kalau begitu ya bang ya. Iya, Oke, terima kasih bang. Selamat malam bang. Saya turunkan ya bang ya. malam juga. Oke, ya teman-teman sekalian, kadang-kadang begini ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita ini harus mensyukuri apa yang ada sama kita, karena kadang-kadang ya, ini apa ya? Aduh, saya jadi berkhotbah nanti kalau begini. Saya malasnya itu begitu. Saya tuh kadang-kadang nggak mau berkhotbah. Maksud saya begini teman-teman. Banyak orang yang nasibnya itu tidak sebaik kita begitu. Jadi jangan lupa kita itu selalu bersyukur teman-teman. Karena apa? Karena belum tentu nasib orang itu bisa seperti kita. Banyak orang di luaran sana ya seperti abang tadi ya, mohon maaf ya, tuh, mengalami nasib yang ya seperti itu. Kadang-kadang di saat-saat seperti itulah teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang ini juga menjadi satu permasalahan atau satu pertanyaan besar di dalam hidup saya. Jangan kalian pikir walaupun saya tuh sering berdebat dengan orang-orang Islam seputar iman, tetapi kalian mengira saya ini tidak punya pertanyaan terbesar dalam hidup saya. Saya juga punya, begitu. Yang menjadi pertanyaan terbesar ya, kenapa seorang Kristen gitu, seorang Kristen ketika dia memiliki iman, tetapi dia berseru-seru kepada Tuhan untuk mengharap kesembuhan, tetapi sampai sekarang tidak ada kesembuhan yang terjadi. Kenapa? Itu kadang-kadang juga membuat pertanyaan besar seperti itu. Kenapa udah berdoa, udah puasa, udah segala macam, nggak sembuh-sembuh juga. Seperti itu. Karena banyak, ini pengalaman saya. Saya dulu itu sekitar tahun-tahun 2017-an kurang lebih lah ya. Saya itu menjadi orang yang skeptis. Begitu. Menjadi orang yang skeptis dalam pengertian mempertanyakan begitu. Karena saya banyak bertemu dengan orang-orang seperti itu. Orang yang sudah berdoa puluhan tahun lamanya nggak ada jawaban. Dia sudah menyerahkan seluruh ininya lah, imannya kepada Tuhan. Tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut kecewa dan menganggap apa yang diimani selama ini itu hanya omong kosong. Itu sampai sekarang masih menjadi pertanyaan dalam hidup saya loh. Jadi ya jangan berpikir bahwa segala sesuatu ini mudah kita pahami begitu teman-teman ya. Apalagi di dalam iman kita ini juga kita juga mengalami hal-hal yang seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita kasih naik ada Valin. Coba kita kasih naik Valin. Ya, selamat malam Valin. Valin.
Oke, baiklah ya, kita turunkan. Udah kita kasih naik, tapi dia malah lari, nggak tahu gimana. Kita kasih naik, ada Suherman. Suherman kayaknya kemarin pernah naik nih, Suherman. Cuman saya lupa-lupa ini. Naik. Ya, selamat malam Suherman. Ya. Silakan Bantu, Suherman, Abang. nyalakan kamera, Suherman. Bantu Bang, bantu. Oke, saya bantu dari sini ya, Suherman ya. Ya, silakan Suherman. Suherman. Ya, Suherman. Saya lupa-lupa ingat ini. Sebelumnya kayaknya pernah naik ke sini. Ya, Iya, Bangku pernah. pernah. Gimana Bangku? Sehat, kabarnya sehat? Puji Tuhan sehat. Gimana kabar Suherman? Alhamdulillah, berkat doa Bang Edis, kita sama-sama dikasih sehat ya. Kita jumpa lagi. Kemarin saya pernah naik itu nitip pesen. Bagaimana caranya ini kita biar bisa mendapatkan kerukunan, jangan saling menyalahkan. Itu pesan terakhir. Ya sebenarnya begitu. Tetapi kadang-kadang begini Bang. Kadang-kadang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh suatu agama tersebut kepada kita. Jangan sambil merokok Pak Suherman, nanti kena ban. Oh, nggak boleh, siap. Ketika misalnya cita-cita kita ini kan cita-cita bermasyarakat, bernegara, berbangsa dan bernegara ini kan supaya kita ini kan saling rukun, guyup satu sama lain. Betul. Nah, Betul. yang menjadi masalah, apakah Islam itu mengajarkan yang demikian? Jadi sebetulnya di dalam Islam ya, Islam nih. Di dalam Islam sendiri Bang Edis, mohon izin Bang Edis ya. Itu kan kalau di dalam apa namanya ya organisasi lah, bahasa organisasi itu kan banyak. Ada Islam Sunnah wal Jamaah, ada Muhammadiyah, ada LDII, banyak macamnya. Makanya pemahamannya itu semua beda-beda. Itu dalam Islam sendiri Bang Edis. Tetapi Makanya begini. patokan saya Tetapi makanya begini. patokan saya. Oh ya, Gimana, Bang? silakan. Jadi patokan saya begini, sehingga saya berpikir begini, jangankan dengan Buddha, Hindu, Kristen ataupun Katolik ya. Jadi sesama Islam aja yang saya tahu itu pandangannya sama-sama beda gitu kan. Makanya Kalau pandangan dari situ beda, kalau pandangan beda itu juga terjadi di dalam agama-agama lain loh. sama. Contoh misalnya Hindu di Bali dengan Hindu di India itu juga berbeda. Jangan merokok Pak Herman. Waduh, Pak Herman masih merokok saja. Ini kena peringatan. Oke, saya turunkan dulu. Aduh. Begini, teman-teman. Yang saya katakan, kalau kita mau jujur, makanya dalam debat itu kan saya sering mengatakan kita jujur yuk. Jujur kepada diri sendiri supaya kita itu mengenal kebenaran. Perbedaan itu terjadi juga di dalam internal Kristen. Ya, ada Kristen yang golongan ini berbeda, tetapi itu tidak saling mengatakan satu sama lain itu yang satu masuk neraka, enggak sampai seperti itu. Ya kalaupun ada seperti itu mungkin yang sudah terlalu ekstrim. Begitu. Cuman yang terjadi di dalam internal Islam itu Muhammad berkata bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, Muhammad berkata hanya satu yang masuk surga, yang 72 masuk neraka, kata Muhammad. Begitu. Jadi Muhammad yang membenarkan itu bahwa hanya satu golongan Islam itu yang benar, yang lainnya kata Muhammad masuk neraka. Begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada M. Ayub Robert. Muhammad Ayub Robert. Ya, silakan Muhammad Ayub Robert. Silakan Bang Muhammad Ayub Robert, nyalakan kamera. Oh, Mr. Ayub Robert. Iya Bang Edis. Silakan Bang Ayub. Muslim atau Kristen Bang? Kristen Bang. Kristen, silakan Bang, nyalakan kamera. Jangan dikipas Bang mikrofonnya Bang. Abang nggak pakai baju Bang? Abang umur berapa nih Bang? 31. Kenapa Bang nggak pakai baju? Saya pikir cuman Muslim doang yang nggak pakai baju. Ternyata Kristen juga sama. Kenapa Abang nggak pakai baju Bang? Nggak gerah Bang. Jadi Abang senang ditonton orang nggak pakai baju. Nggak. Terus Abang kesini nggak mau ngapain? Nggak. Cuma mau aja cerita Bang kalau masalah kita yang nonis bagaimana ngadapin masalah perbedaan agama di tempat kerja begitu Bang. Kalau menurut Abang.
Iya, kita berlaku sesuai apa yang ada dalam Injil aja, Bang. Memperlakukan sesama manusia seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Tetapi yang benar tetap kita akan benar, yang salah tetap kita katakan salah. Bang, gini, besok kalau naik pakai baju dulu, atau kalau mau naik lagi pakai baju dulu, Bang ya. Saya turunkan, Bang. Mohon maaf, Bang ya, saya turunkan. Aduh. Ternyata bukan cuma Islam saja yang sering nggak pakai baju, yang Kristen juga ternyata sama. Oke, kita kasih naik, ada Rian Badut. Ya, selamat malam Rian Badut. Ini Rian Badut sering mengajukan permintaan naik nih, Rian Badut. Saya mau tanya dulu nih, Bang Rian Badut, Muslim atau Kristen, Bang? Muslim, Bang, 100% Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang sampaikan? Mari kita diskusi. Silakan. Ini Bang, saya mau tanya Bang. Agak sedikit ditempel, Bang, Bang, biar suaranya agak kedengeran. Nah, segitu ya. Oke. Silakan. Saya tahu Bang, apa yang Bang Edi sampaikan itu betul, tapi mungkin narasinya yang terlalu vulgar gitu Bang. Apa yang saya sampaikan itu betul, tetapi narasinya terlalu vulgar. Oke, sedikit Bang, sebelum saya lanjutkan. Vulgar itu kita bicara artinya terlalu terbuka, terlalu belak-belakan gitu maksudnya. Terlalu belak-belakan ya. Begini Bang, saya itu pernah berdiskusi dengan Islam dalam tempo yang kurang lebih ya sekitar 5 tahunan dengan bahasa-bahasa yang tidak vulgar, bahasa-bahasa yang tidak secara langsung. Tetapi kendalanya adalah umat Muslim tidak mengerti. Jadi serba salah Bang. Kalau saya pakai bahasa-bahasa yang tidak terlalu mencolok, lawan bicara saya tidak mengerti. Kalau saya menggunakan bahasa-bahasa yang langsung, straight to the point begitu, nanti disalahkan juga sama Anda. Ini metode apa yang harus saya tempuh? Silakan. Ya maksudnya ya saya juga tahu kalau banyak juga oknum-oknum dari agama kami yang menyampaikannya halnya sama. Cuman kan kalau saya ngelihat panjenengan, maaf saya dari Jawa ya. Kalau saya lihat panjenengan itu terlalu apa ya? Misal kayak minum pipis onta memang betul, tapi dibikin lagu apa segala macam kan kesannya kayak ya memang kalau kami sebagai orang Islam memang tersinggung, tapi memang betul adanya seperti itu. Bang, ini sebenarnya kita harus membedakan mana AI, mana lagu karangan saya. Ada lagu karangan saya. Lagu karangan saya itu misalnya seperti ini. Ada setan, ada setan, ada setan di hidungmu. Setan tidur di hidung Muslim karena hadis bilang demikian. Coba Bang, saya tanya. Di dalam lagu tersebut saya mengungkapkan yang benar atau fitnah? Betul. Betul. Lalu yang membuat umat Muslim menjadi tersinggung apa kira-kira? Ya, tapi nggak usah bikin pengakuan ya, nggak usah bikin pengakuan. Saya tahu apa yang disampaikan betul, tapi kan yang bikin pengakuan. Nah, iya masalahnya kan yang saya katakan benar. Kenapa harus tersinggung dengan sesuatu yang benar? Coba. Iya. Juga. Nah, itu dia, Bang. Makanya kan ini yang menjadikan satu harapan di dalam hati saya. Supaya apa? Supaya umat Muslim terbiasa begitu loh dengan counter atau serangan balik yang diberikan oleh kami. Dulu Bang, sebelum saya berdebat, ada lagu yang sangat terkenal. Saya pernah suatu saat saya capek sekali ya di negeri Konoha, saya capek, saya berhentilah di satu tempat. Tempat ini kayu. Apa namanya? Kayu. Ngapain kayu itu yang begini-begini tuh? Oh, ya ngalusin kayu. Ya, ngalusin kayu itu. Nah, saya berhenti, mobil saya parkir di situ, saya berhenti tidur karena capek saya di situ kan. Tiba-tiba terdengar musiknya mereka. Deng dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng. Apa lo tega punya pasti Tuhan itu yang nempel di salib? Deng deng. Apa lo benar-benar tega punya Tuhan yang palanya kayak gaple? Saya dengar lagu itu. Ini lagu apa ya? Saya cari-cari di YouTube. Oh, ada lagunya. Dan itu udah lama Bang lagu itu. Itu pasti karangannya Islam, orang-orang Islam. Terus sekarang muncul lagu, ya kan, yang mengatakan ada setan di hidung orang Islam gitu. Sebenarnya ini kan respon balik Bang, jawaban atas lagu-lagunya orang-orang Islam tersebut.
Nah pertanyaannya kenapa harus ngamuk? Kenapa? Wah, kamu menista agama, kamu yang awas kamu. Sebenarnya gini bang, Ya silakan. Kristen mau bahas Islam, Islam mau bahas Kristen, intinya itu tergantung keimanan dalam hati bang. Panjenengan mau membuka keburukan tentang Islam itu tergantung orangnya. Kalau seandainya imannya kuat, nggak bakal pindah agama lain. Begitu juga sebaliknya, sebenarnya gitu. Tapi gini, Anda seorang Muslim, Anda merasa iman Anda kuat nggak? Insya Allah kuat. Oke, berarti Anda setuju bahwa setan-setan itu memang tidur di lubang hidung kalian? Setuju. Nah, itulah makanya saya bilang berarti Habis hotel kan? Tahu bang. nah, Saya ngikutin apa ya di TV itu udah narasinya selalu begitu. Saya udah paham apa yang mau. iya, tapi yang saya maksudkan begini. ngomongin. Tapi yang saya maksudkan begini, apakah Anda percaya begitu? Setan itu tidur di lubang hidung, terus setan ngencingin telinga Anda, terus setan itu kalau makan sambil berdiri. Kira-kira menurut Anda nih, Bang, bukankah itu terkesan seperti dongeng-dongeng anak-anak yang baru ngempet itu ngedot gitu loh. Pakai empeng. Kira-kira menurut Anda, kira-kira ajaran itu menurut Anda untuk anak-anak, dongeng-dongeng anak-anak atau untuk orang dewasa menurut Anda nih? Untuk semuanya bang. Sebenarnya gini bang, apa namanya? Itu kan bagian kecil dari agama bang. Agama itu kan luas. Itu sebagian kecil dari agama. Jadi iya, tetapi kalau kita berbicara hal-hal yang kecil saja kita tidak beres, bagaimana kita mau berbicara hal-hal yang besar? Contoh nih, betul nggak dalam agama Islam kalau makan atau minum tidak boleh pakai tangan kiri? emang iya. Itu kalau menurut saya sih adab bang, adab aja. Nah, kalau adab, Makanya- saya setuju-setuju aja bang. Kita orang Timur, kita orang Asia. Kalau kita orang Asia ini kan menganggap tangan kiri ini kan tangan yang tidak sopan, betul? Iya betul. Nah, tetapi Islam tidak mengatakan bahwa makan dan minum pakai tangan kiri itu adalah supaya adab. Tidak. Alasannya kata Muhammad karena setan itu makan dan minum pakai tangan kanan. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya itu bahwa setan itu makan dan minum pakai tangan kiri? Nah sekarang jawabnya saya kasih pertanyaan juga bang. Silakan. Saya kan juga nggak tahu nih bang. Nabi Muhammad juga ngomongnya kan ke sahabat, bukan ke kita langsung. Sama kayak Bang Edis. Bang Edis juga nggak melihat langsung kan Yesus naik ke langit. Itu kan juga cerita. Sama seperti itu sebenarnya. Iya, kita ini kan sama-sama bukan saksi mata, Bang. Gitu. Kita ini bukan saksi mata. Kita Lah, ini iya, adalah itu. orang-orang yang mendengar. Berarti kan semuanya dongeng kan? Berarti semuanya Oh, dongeng. ya tidak, Bang. Kalau dongeng ngapain saya jadi Kristen? Lah. Ini nampaknya ada sedikit Terus? kesalahpahaman. Coba gini, Bang ya. Apakah kita pernah bertemu dengan Bung Karno? Belum. Tetapi yang kita dengar adalah keterangan dari para saksi mata tentang Bung Karno, betul? Bahwasanya Bung Karno begini, bahwasanya Bung Karno begitu, betul? Dan Nah. itu belum tentu fix real kejadian nyatanya. Nah, inilah yang kita Nah. gunakan. Makanya kita menggunakan metode-metode kajian-kajian ilmiah untuk mencari tahu kebenarannya. Sekarang saja, Bung Karno saja yang belum genap 100 tahun yang lalu, kita sudah ada dua versi nih. Satu mengatakan lahirnya di Blitar. Betul? Satu mengatakan lahirnya di mana? Gak tahu. Nah, ini Anda tidak tahu sejarah. ini. Cerita apa? Untuk lahirnya Gimana, Pak? Bung Karno saja Cerita- sudah cerita ada sama dua. mana? Nah, untuk lahirnya Bung Karno saja itu ada dua versi. Satu mengatakan lahir di Blitar. Yang satu mengatakan lahir di Surabaya. Nah, makanya kita Surabaya gunakan ke Jepara. kita menggunakan metode-metode ilmiah, Bang. Jadi begini, biasanya orang-orang zaman dulu itu menyebut satu tempat itu tempat yang dikenal orang. Contoh. Kalau misalnya orang-orang Batak kalau merantau, dia cuma ngomong dari mana? Dari Medan begitu. Padahal sebenarnya bukan dari Medan. Karena apa? Karena Medan itu yang diketahui orang. Kalau dia bilang dari Bali, orang nggak tahu. Mana itu Bali katanya? Saya tahunya Bali. Nah, gitu kan? Maksud saya begini. Biasanya kita gunakan kajian-kajian pendekatan-pendekatan ilmiah. Nah, kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, sebagai orang yang sangat senang menggali sejarah. Kenapa kok ada orang ngomong bahwa Bung Karno lahir di Surabaya? Kenapa tidak ngomong di Blitar? Karena orang nggak tahu Blitar, taunya Jawa Timur itu ya Surabaya. Kemungkinan seperti itu. Makanya kalau saya pribadi ditanya, saya lebih percaya Bung Karno lahirnya di Blitar.
Begitu. Walaupun ada sumber yang mengatakan di Surabaya. Itu kajian-kajian metode-metode ilmiah yang kita gunakan untuk mengkaji sejarah. Nah, begitu juga dalam hal agama ini. Nah, kita kan sama-sama nggak ketemu. Saya nggak ketemu dengan Tuhan Yesus, Anda nggak ketemu dengan Muhammad, Tuhan Anda. Nah, yang menjadi problem adalah apakah Anda percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah sungguh-sungguh kenyataan bahwa setan, kata Muhammad, makan dan minum pakai tangan kiri. Coba Anda jujur dari hati Anda yang paling dalam nih. Sebagai orang yang sudah dewasa, sudah besar, sudah berpikir, bisa berpikir realistis. Menurut Anda, setan makan pakai tangan kiri? Minum pakai tangan kiri? Kayaknya nggak tahu juga. Nah, bingung kan? Nggak tahu juga. Terus, Setan makan pakai tangan kiri, Mas. terus setan tidur di lubang hidung kalian. Terus katanya kalau orang telat bangun, katanya karena setan kencing di telinga kalian. Kok Muhammad tahu banget sih dengan kelakuan setan? Ini makanya menjadi pertanyaan saya nih. Ini challenge kepada saudara-saudara yang muslim nih. Apakah Muhammad memang betul ngomong begitu atau orang memfitnah Muhammad ngomong begitu? Menurut Anda gimana nih sebagai seorang muslim? Kalau itu saya kurang paham, Bang, karena itu kan cuman saya juga dengar dari cerita guru ngaji, dari guru di sekolah gitu, Bang. Gini, Bang, ini pertanyaan terakhir, Bang. Saya mau turun. Saya pengen tanya dua hal sama jenengan. Kan Bang Edis nganggap Yesus itu Tuhan, ya kan? Sejak kapan dia menjadi Tuhan dan apa alasan-alasannya? Silakan. Sejak seseorang tersebut menerimanya sebagai Tuhan, Bang. Bagi Anda Yesus bukan Tuhan karena Anda tidak menerima dia sebagai Tuhan. Anda bertanya kepada saya, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak seseorang menjadikannya sebagai Tuhan. Kalau Anda tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ya sampai sekarang Yesus bukan Tuhan Anda. Makanya saya katakan Tuhan Anda ya Muhammad. Terus alasannya apa, Bang? Alasannya, kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Supaya kita memperoleh apa yang diperoleh oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Supaya kita juga memperoleh hidup yang kekal, seperti apa yang diperoleh oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda menjadikan Muhammad sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda akan memperoleh apa yang diperoleh Muhammad. Seperti itu. Begini, banyak orang yang sampai sekarang tuh belum paham apa sih maksudnya menjadikan Tuhan itu. Tuhan itu kan Tuhan, Bang, sama itu. Tuhan dan Tuhan itu kata yang sama. Di dalam bahasa Arab, itu kata-kata itu adalah Rabb. Di dalam bahasa Yunani kata Kurios, dalam bahasa Ibrani Adonai. Menjadikan Tuhan atau Tuhannya, sama itu. Artinya menjadikan dia yang mengendalikan hidup kita. Dengan supaya apa? Supaya kita memperoleh sesuatu. Kan Muslim kan ingin seperti Muhammad, ingin mencontoh Muhammad supaya apa? Supaya masuk surga. Tetapi kenyataannya Muhammad nggak masuk surga. Muhammad ada di kuburan faktanya. Coba kita bicara secara fakta. Muhammad kan di kuburan. Dia tidak menerima hidup yang kekal itu. Dia tidak mengalahkan maut. Sementara Tuhan Yesus mengalahkan kematian itu. Begitu loh. Kebangkitan Yesus itu menjadi modal bagi kita untuk percaya apa yang dia ucapkan tentang kehidupan yang kekal itu. Itu menjadi modal bagi kita untuk mempercayai hal-hal kosmik yang dia ceritakan. Bahwasanya ada dunia lain, ada makhluk-makhluk lain, ada malaikat-malaikat, ada sorga. Bang, coba saya tanya, sorga ada di mana, Bang? Nggak bisa kita jawab surga mumet kita, Bang. Di mana surga mumet kita? Gitu loh. Makanya, Bang, kita ini gini, dunia ini kan kalau orang-orang agnostik, orang-orang ateis, kemudian orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka nggak percaya dengan dunia non fisik. Mereka menjelaskan semuanya ini adalah hal-hal yang nyata saja. Mereka nggak percaya ada hal-hal yang kosmik, kosmologi mereka nggak percaya. Hal-hal yang di luar panca indera manusia. Nah, sementara kita, orang-orang yang beragama, bertuhan, kita percaya itu. Percaya bahwa dunia ini ada dunia yang tidak terlihat. Kalau dalam bahasa Islamnya itu disebut dengan gaib, hal-hal yang gaib-gaib. Nah, tetapi bagaimana kita bisa percaya itu kalau tidak ada validasinya? Nah, kebangkitan Yesus itu loh, Bang, yang menjadi modal bagi saya untuk mempercayai itu. Makanya sering saya bilang, Bang, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka semua cerita-cerita itu, malaikat apa semuanya omong kosong, semuanya omong kosong. Gitu loh, karena hanya dongeng tapi semua. memang hal gaib nggak bisa dibuktiin, Bang. Lu bisa dibuktikan. dibuktiin. Bukti bahwa itu ada adalah kebangkitan Yesus. Bang, kalau orang mati hidup lagi, berarti kira-kira itu hal yang fantastis nggak?
Ya fantastis. Nah, itulah yang menjadi bukti bahwasanya memang benar hal-hal seperti itu ada, kekuatan supranatural itu memang ada. Nah, itulah Berarti yang sama, diberitakan. sama kayak orang yang mati suri itu, Bang. Beda Bang, Mati mati suri. Mati suri, nih saya jelaskan ya, Itu dalam kan juga kajian-kajian dari ilmiah. kematian. Oke nih, dalam kajian-kajian ilmiah yang disebut dengan mati suri itu kan bahasa kita Bang. Sebenarnya itu bukan belum mati. Masih tersisa ya, masih tersisa listrik-listrik ya atau aliran-aliran yang menghidupkan tubuh manusia itu ada di dalamnya. Seperti itu. Ini kalau kita bicara ilmu-ilmu forensik dan lain sebagainya. Bagaimana seseorang itu dikatakan mati? Ketika jantung tidak berdetak dan otak tidak berfungsi dalam sekian waktu. Begitu, harus ada detiknya seperti itu. Nah, orang-orang mati suri itu mereka belum betul-betul mati, Bang. Masih ada aliran-aliran listrik di otaknya seperti itu. Yang membawa dia mengalami pengalaman ini tertentu. Karena pernah, kalau Anda pernah lihat di acara Kick Andy, saya pernah nonton di acara Kick Andy. Pernah, saya juga pernah itu. Oke, itu dia mewawancarai berbagai macam orang yang pernah ngalamin seperti itu. Mati suri. Iya, menurut medis katanya, kata dokter, ini udah mati gitu, tapi hidup lagi. Dan beda-beda. Ada yang melihat terowongan begitu, ada yang melihat cahaya putih, ada yang lari-lari, ada pagar mau ditutup begitu. Beda-beda Bang ceritanya Bang. Jadi itu nggak bisa kita jadikan patokan bahwa itu kita ngambil satu kesimpulan, oh cerita yang satu sama lain beda-beda kok. Terus ada satu perempuan tuh pakai jilbab yang diwawancarain terakhir tuh, tapi saya yakin itu bohong dia itu. Kok bisa bohong? Loh, Buktinya dari mana? Loh, dia cerita begini. loh, kalau nggak ada bukti bahaya loh, Bang. Gini. Di acara Buktinya Kick mana Andy kalau dia itu bohong? Oke, di Yang acara bohong jenengan loh. Oke, baik. Di acara Kick Andy itu, pada waktu itu ada seorang perempuan berjilbab dia cerita, katanya pada waktu dia mati suri, dia ditanya, seperti pertanyaan dalam agama Islam, man robuka, siapa robmu? Man nabiuka, siapa nabimu? Apa kitab sucimu? Tapi kalau saya lihat dari sudut pandang matanya, Bang, ini bohong bener nih, ngarang bebas nih. Gitu, Bang. Artinya maksudnya begini. Ya kita ini kan punya hikmat sendiri kan di dalam diri kita untuk melihat sorotan mata seseorang, cara orang ngomong, orang ini bohong atau enggak, ya kan? Kita punya kemampuan seperti itulah. Dan nggak cuma banyak orang memiliki kemampuan seperti itu. Iya, itu alasan kenapa kalau ngelihat pakai kacamata biar nggak kelihatan bohong ya. Nah, Iya, kan itu bukan sendiri yang begitu, ngomong. Bang. Ya iya, tadi katanya kalau bohong dari sorot mata udah kelihatan. Berarti selama ini bohong biar nggak kelihatan pakai kacamata tidak, gitu begini. ya. Saya pakai kacamata Nah, itu ada alasannya. Begitu, ada alasannya. Kenapa? Begini loh. Karena nanti takutnya foto saya itu digunakan orang untuk hal-hal yang tidak baik. Gitu loh. Jadi foto ini kan gambar seseorang itu bisa ditangkap, kemudian diputar pakai AI jadi sesuatu, bisa. Dan untuk nipu-nipu orang, saya nggak mau begitu. Saya tidak mau nanti foto saya diambil, kemudian dibikin AI, terus buat nipu orang. Banyak loh Bang, contohnya Baim Wong AI. Dia nipu orang, banyak orang. Tapi Baim Wong yang bukan sungguhan. Kalau Baim Wong sungguhan nggak mungkin dia begitu, banyak duitnya kok. Tapi Baim Wong yang AI, itu sudah banyak memakan korban. Ronaldo AI juga ada. Nah saya tidak mau seperti itu. Begitu, makanya saya itu punya alasan-alasan tertentu yang nggak perlu banyak saya ceritakan sama orang. Gitu. Tapi intinya gitu Bang ya, kita kembali ke tema awal tadi. Yang saya maksudkan tuh begini. Kita ini kan udah di tahun abad ke-21, 2025. Sudah waktunya kita mengkaji semuanya ini. Begitu loh. Ya kan? Kita telisi, kita telusuri. Ya kan? Apakah yang kita imani selama ini tuh memang sungguh-sungguh benar? Bagaimana mungkin? Pasti Anda dan saya tidak mau mengimani sesuatu yang salah, betul nggak? Betul. Makanya kita harus berani nih mengambil action, mengambil tindakan. Masa iya sih setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kanan? Terus kalau orang telat bangun pagi katanya karena telinganya dikencingi setan. Coba ayo, berani nggak umat muslim itu mengambil satu tindakan untuk mempertanyakan agama Islam? Ini memang Muhammad yang ngomong atau orang memfitnah Muhammad mengomong begitu, membawa-bawa nama Muhammad? Nah maka dari itu Bang, itu kan ya termasuk dari cerita-cerita orang toh. Jadi kita juga nggak bisa membuktikan kalau itu betul apa enggak gitu. Untuk Anda pribadi, coba. Tapi oke, ini aja, Anda Anda pribadi nih. Bentar. Santai, bentar. Silakan. Jadi intinya gini aja Bang. Agama saya, agama Bang Edis. Kita saling menguatkan iman aja. Gitu aja Bang. Berarti ya. Anda ini salah masuk kamar ini Anda ini. Betul Bang. Berarti dalam hati Anda sendiri gimana? Apanya? Apakah Anda meyakini itu? Yakin. Berarti Anda yakin bahwa setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Yakin. Yakin Kalau dia. dia Muhammad,
Oke lah, selamat malam Bang Rian Badut. Oke, selamat malam. Ya, itulah ya. Intinya kita hanya memacu adrenalin, kita memacu supaya orang tuh berpikir, begitu ya. Kita udah ada sebuah survei yang mengatakan bahwa bangsa kita Indonesia itu katanya, saya juga nggak tahu. IQ-nya katanya 78. Katanya di ambang batas antara seseorang yang ber-IQ rendah dan orang yang mengalami gangguan mental. Jadi nampaknya Bapak Presiden harus memberi makan gizi gratis yang enak-enak ini, teman-teman. Masa katanya menurut survei bangsa kita ini IQ-nya 78. Waduh. Jadi teman-teman sekalian, kita ini ya, kalau manusia itu dibentuk oleh sebuah kebiasaan. Kebetulan ya, mayoritas Indonesia, mayoritas umat manusia di Indonesia itu kan Muslim. Nah, saya melihat ada satu kebiasaan yang sudah mendarah daging untuk tidak mempertanyakan agama Islam, untuk tidak berani bertanya tentang agama Islam. Nanti dibilang kafir lah, dibilang nggak percaya inilah. Sudah waktunya loh kita ini mempertanyakan. Kita nggak hidup di zamannya ini lagi loh. Apa salah gitu mempertanyakan sesuatu? Kan tidak. Seperti itu ya. Ayo silakan ya. Yang mau naik silakan. Kita kasih naik ada. Sabar. Kita kasih naik ada. Naira Raden. Oke, Naira Raden dia tidak kelihatan. Solihin lagi nih, ada solihin. Silakan solihin, nyalakan kamera Anda. Solihin. Nanti Anda tahu-tahu macet di tengah jalan. Oke, baiklah si Solihin. Ya, silakan nyalakan kamera Solihin. Ya, silakan Selamat malam, Bang Solihin. Edis. Selamat malam. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Oke, Bang Edis. Saya ingin konfirmasi aja, Bang Edis. Apa itu? Bagaimana tanggapan Bang Edis ya Tentang apa? tentang Yesus? Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Jadi aliran Kristen yang saya ketahui ada, benar nggak menurut Bang Edis nih? Yang satu, dia mempercayai bahwasannya Yesus itu. Coba agak Bang Solihin. Biar kalau ngomong itu nggak begini gitu loh. Nah, gini loh. Kalau ngomong tuh kayak begini gitu ya. Silakan. Ya. Ya. Maksudnya dari agama Kristen, alirannya itu kan ada yang mengaku mempercayai bahwasanya Yesus itu sebagai utusan. Satu. Yang kedua, ada yang mengakui bahwasanya Yesus itu memang bukan Tuhan tapi dituhankan. Gitu. Yang ketiga, ada yang mengakui memang Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Bagaimana tanggapan Bang Edis? Ya, begini. Banyak orang yang tidak mengerti bedanya Tuhan huruf besar semua dengan Tuhan T-nya saja huruf besar. Karena begini, ketika kita membaca terjemahan LAI, terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia, di situ ada Tuhan huruf besar semua. T-nya huruf besar, U-nya huruf besar, H-nya huruf besar. Itu sebenarnya bahasa aslinya itu YHWH. YHWH. Diterjemahkan oleh LAI menjadi Tuhan huruf besar semua. Kenapa diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua? Karena ketika orang Yahudi bertemu dengan tulisan itu di dalam Taurat, ketika mereka membaca Taurat, di situ dibaca oleh orang Yahudi dengan kata-kata Adonai. Tidak dibaca Yahweh, YHWH, Yehovah, enggak, dibaca Adonai. Makanya di dalam penerjemahannya diganti jadi Tuhan, tapi huruf besar semua. Nah, sementara untuk kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus, Tuhan Yesus, itu adalah kata-kata kurios atau adon juga.
Nah, panggilan itu dua panggilan yang ditujukan baik kepada Bapa di surga, baik kepada Yesus. Sama-sama dipanggil Adon juga, sama-sama dipanggil Tuhan atau Tuhan. Jadi ibarat kata kalau Abraham itu orang Jawa, misalnya Abraham itu orang Jawa, Abraham itu pasti memanggil Bapa di surga dengan panggilan Gusti. Memanggil Yesus pun Abraham dengan panggilan Gusti, sama-sama dipanggil Tuhan atau Tuhan, sama. Artinya sesuatu yang dianggap Abraham berdaulat atasnya. Saya nggak tahu, kamu ngerti nggak dengan apa yang saya omongin? Karena yang saya ngobrol IQ-nya 78, jadi nggak tahu ngerti atau enggak Anda, gitu loh. Maksudnya Ngerti nggak Anda itu? Bang Edis? Maksudnya begini Bang Edis, apakah benar? Pertanyaan saya kan apakah benar itu aliran Kristen itu ada 3 itu? Maksudnya yang satu percaya Yesus itu adalah utusan. Ada, saya ngelihat Komal itu memang saya Kristen dan mengakui itu sebagai utusan. Dan yang satu itu sebenarnya dia tuh raja tapi yang dituhankan. Itu yang aliran kedua. Yang ketiganya itu memang benar-benar Yesus itu adalah Tuhan sendiri gitu. Maksudnya itu benar enggak gitu. Baik, saya jawab ya. Bang, makanya kalau kita ngomong Tuhan, yang Anda maksud itu siapa? Seperti orang ngomong presiden, saya hari ini makan siang dengan presiden. Siapa maksudnya presiden itu? Yesus Bang Edis, Yesus bukan Tuhan Bapa, Yesus. Oh ya jelas, Yesus memang bukan Tuhan Bapa di surga. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa di surga, Yesus tidak sedang berdoa kepada dirinya sendiri. Maksudmu Maksudnya Yesus poin berdoa saya kepada ya Bapa di surga, yaitu Poin aku saya sendiri. itu, Bang Edis. Maksudnya gimana sih? Benar adanya enggak? Maksudnya yang satu banyak. Begini loh, begini, dengarkan. Dengarkan. Yesus itu adalah Tuhan, Bapa di surga adalah Tuhan juga, Gusti juga, Rob juga. Tetapi Yesus bukan Bapa di surga. Paham Bang Edis, pertanyaan saya bukan itu. Maksudnya Yesus aja nih, Yesus nih. Aliran Kristen satu mengakui Yesus itu adalah utusan Bapa. Yang kedua, aliran Kristen kedua, Yesus itu adalah raja yang dituhankan. Yang aliran ketiga nih. Coba kamu kasih contoh sama saya. Ya Tuhan itu sendiri gitu loh. Oke, baik. Bener nggak itu? Saya minta klarifikasi dari Bang Edis, bener nggak tiga aliran itu ada gitu? Baik, begini. Di dalam aliran kekristenan itu intinya semuanya itu meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Tuan atau Sang Mesias. Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa membedakan Bapa dengan Yesus. Contohnya siapa? Contohnya Rudi Iskariot. Contohnya Bom-Bom. Nah itu. Tetapi mereka mengatakan kepada Mikana bahwa Mikana itu Oones atau Wanes. Tetapi sebenarnya yang Wanes dan Oones ya Bom-Bom sama Rudi Iskariot. Kan saya pernah bilang. Apa nih? Ada, bener ada gitu, ada. Keyakinan itu ada. Coba yang siapa contohnya? Siapa orangnya coba? Iya, saya kan tadi ngelihat koma lintas agama juga gitu. Dia mengatakan bagaimana? Yang satu, saya itu tidak percaya bahwasannya itu ini Kristen semua ya. 3 orang ini Kristen semua. Yang satu mengatakan saya tidak percaya bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan, tapi utusan Tuhan. Itu yang satu. Coba orangnya mana, suruh sini. Ya nanti bisa saya tunjukkan itunya. Ya udah, orangnya bawa ke sini dulu gimana? Enggak, saya minta klarifikasi apakah benar enggak menurut Bang Edis begitu gitu loh. Ya, makanya kan saya itu sering ngomong, menjawab orang Islam itu harus memakai imannya sendiri biar dia cepat paham. Kalau saya jelasin juga nggak paham-paham. Coba sekarang saya coba menjelaskan gini. Saya coba dulu berpura-pura menjadi orang yang IQ-nya 78 seperti kamu. Gini. Kamu kemarin sudah diskusi dengan saya tentang Muhammad itu adalah Rob juga, betul? Enggak, Bang Edis, saya kelarin dulu ini. Enggak. Iya, Ini saya mau menjawab kamu dengan singkat. Dengar, saya mau menjawab kamu dengan singkat. Kemarin kita sudah diskusi bahwasanya Muhammad itu adalah Rob juga, Allah adalah Rob juga. Pertanyaan saya sama kamu. Apakah Allah itu adalah Muhammad? Klarifikasi dulu pertanyaan saya, Bang Edis. Jangan balik tanya dulu. Ya, tidur di bawah sana. Aduh, pura-pura kamu nggak paham. Mereka itu pura-pura nggak paham kok sebenarnya. Iya. Itu sudah saya jelaskan dengan begitu tegasnya. Yang nggak paham itu ya cuma Rudi Iskariot aja. Gimana? Jadi teman-teman, ada sebuah video. Video ini kan sudah video lama. Pada waktu itu, saya lagi berdebat atau lagi ngobrol-ngobrol dengan Endang Sunandar. Yang sekarang pakai nama palsu Yonatan Nandar.
karena mereka kan suka dengan yang palsu-palsu. Pada waktu itu terjadi sebuah perdebatan atau diskusi yang panjang yang tentunya sudah dipotong-potong dengan Nandar. Pada waktu itu kami sedang membahas Lukas pasal yang kedua ayat 22. Di dalam Lukas yang kedua ayat 22 dikatakan begini, pada waktu umur 8 hari maka Yesus disunatkan dan diserah. Saya bacakan saja ya. Biar teman-teman ini paham. Tapi memang banyak orang mengambil video yang sepenggal ini untuk mengatakan, oh itu Yesus tidak percaya Yesus Tuhan. Tapi ya orang yang nggak paham juga bilang, bang, apa benar abang mengatakan Yesus bukan Tuhan? Nih, saya bukakan sama kalian, ya, biar kalian paham maksud saya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22. Biar kamu paham. Biar kamu nggak nanya sama saya lagi, bang, abang nggak percaya Yesus Tuhan ya bang? Itu kata Rudi Yohanes bang. Saya bacain ya, saya bacain. Kelihatan di sini Lukas pasal yang kedua ya. LAI memberikan judul perikopnya sebagai kelahiran Yesus. Kita lari ke 21 dulu nih. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Perhatikan ini, judulnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Saya bacakan. Dan ketika genap 8 hari, dan ia di sini merujuk kepada Tuhan Yesus, harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya sama kamu, Tuhan di sini nih Yesus nggak? Kalau kamu bilang Tuhan di sini ini Yesus, ya berarti sudah waktunya kamu ke rumah sakit jiwa. Di sini Yesus berumur 8 hari, dibawa ke Yerusalem, diserahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang ini itu bukan merujuk kepada Yesus, merujuk kepada YHWH. Merujuk kepada Bapa di surga. Nah, pada waktu itu konteks diskusi saya dengan Endang Sunandar membahas apakah Yesus itu Tuhan yang ini maksudnya? Ya memang bukan. Makanya pada waktu itu Endar Sunandar, psikolog kolo, dijelasin pun dia nggak ngerti-ngerti. Makanya saya bilang, makanya pada video itu saya bilang, kalau saya harus dipaksa untuk menjawab singkat, saya jawab bukan. Memang bukan, karena Yesus memang bukan Tuhan yang ini. Makanya kata Tuhan itu ditujukan ke siapa dulu. Nah, cuman Rudi Iskariot nggak paham. Dan itu sudah saya jelaskan berkali-kali, bahkan saya sudah bosan menjelaskan itu. Makanya ketika ada orang tanya itu sama saya udah malas menjawabnya. Kan udah saya jelasin itu berkali-kali. Begitu loh. Makanya saya juga berpikir, apa memang benar IQ rakyat Indonesia ini 78? Gitu loh. Jadi teman-teman, dalam diskusi itu kita nggak boleh menghilangkan yang namanya konteks. Konteks. Begitu teman-teman. Makanya di dalam video tersebut sudah banyak yang dipotong-potong. Yang masih tersisa di dalam video tersebut adalah pernyataan Yesus kepada orang-orang, aku dan Bapa adalah satu. Nah, karena pernyataan aku dan Bapa adalah satu, berarti maksudnya Yesus itu Bapa itu sendiri. Yang enggak juga. Begitu loh. Yesus adalah gambar daripada Bapa yang tidak terlihat. Ya. Ia dapat kita jadikan sebagai Bapa yang terlihat, tetapi dia bukan Bapa itu sendiri. Saya menjelaskan ini sudah dengan umpama foto. Walaupun ini nggak saya klaim sebagai penjelasan yang paling benar. Anda dengan foto Anda itu bisa disamakan dan bisa dibedakan. Foto Anda itu ya Anda memang, tetapi bukan Anda juga. Nah, bingung kan? Nah, bingung. Ketika Anda diinterogasi misalnya, foto Anda, benar ini Anda? Benar ya. Foto Anda dapat dikatakan Anda, tetapi bukan diri Anda. Contoh, misalnya, ketika fotomu yang Anda klaim itu adalah Anda dimasukkan ke dalam api terbakar, apakah Anda terbakar? Kan tidak. Gitu loh. Itu artinya foto Anda itu adalah Anda, tetapi di detik yang sama bukan Anda juga. Bingung kan? Ya jangan bingung, nggak bingung. Artinya teman-teman, Tuhan Yesus itu adalah representasi daripada Bapa di surga. Gitu loh. Makanya ketika kita bersama dengan Yesus, itu sama saja kita bersama dengan Bapa di surga.
seperti itu. Tetapi bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga itu sendiri. Kalau misalnya Yesus adalah Bapa di surga sendiri, artinya ketika Tuhan Yesus berdoa, berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang salah seperti ini yang sering digunakan oleh orang Islam menyerang Kristen. Padahal orang Kristen tidak mengimani itu loh. Gitu loh. Argumen-argumen oneness yang bunuh diri itu digunakan oleh orang-orang Islam untuk menyerang Kristen. Padahal iman Kristen bukan seperti itu. Makanya saya sebut mereka ini sering melakukan strawman argumen. Gitu loh. Dia mukul-mukulin ini pohon pisang, dia anggap itu Kristen. Oh, udah babak belur gue bikin. Padahal itu bukan Kristen. Dia menyerang argumen yang tidak dipercayai oleh kekristenan itu sendiri. Begitu ya. Ayo silakan. Karena ada juga orang-orang yang seperti itu, orang-orang Kristen yang berpikir bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, jauhkanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu, yaitu aku sendiri. Ini ngapain? Maksud kalian itu kayak mana gitu loh ketika kalian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Berarti keinginan Tuhan Yesus berkata, jangan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendakmu, yaitu engkau itu adalah saya sendiri. Maksudnya gitu. Gimana maksudnya? Gitu loh ya. Yuk silakan. Tetapi saya tidak menolak mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gambar daripada penyertaan Immanuel, maksudnya Bapa Allah yang beserta kita, begitu. Ketika kita bersama Tuhan Yesus, disitulah Allah Bapa beserta kita. Begitu ya teman-teman ya. Saya jadi berkhotbah. Saya sebenarnya nggak suka berkhotbah teman-teman. Saya itu sukanya menyadarkan tetangga sebelah. Gitu, menyadarkan tetangga sebelah bahwasanya dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Itu yang saya suka. Ketika mereka sudah sadar dengan kesesatan yang nyata itu, barulah mereka kembali kepada jalan yang benar. Begitu ya. Ayo silakan. Kita kasih atau kalian yang pengen Rudy Iskariot ke sini coba suruh sini. Kan terus menerus tuh dibilang sama dia, Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Kawan. Makanya teman-teman, kalau orang ngomong itu disimak begitu. Nanti kita ngomong panjang lebar pun dia nggak ngerti kita ngomong apa, ya percuma dilanjutin. Gitu ya. Terus dia membahas rumah apologet. Teman-teman, puji Tuhan ya, teman-teman ya. Walaupun ya saya itu nggak cerita keseluruhan tentang kalian apa yang saya alami di sini. Kalian tidak ngerti keadaan hati kecil saya di sini bagaimana, ya kan? Kenikmatan yang di hidup ini apa sih? Kumpul dengan teman-teman, ngobrol-ngobrol, bercengkrama dengan teman-teman, dengan keluarga, kan itu, ya kan? Kalian pilih di mana? Pilih di Amazon, ya, dengan segala fasilitas, atau kumpul dengan teman-teman dengan apa adanya? Saya pilih kumpul dengan teman-teman apa adanya. Saya kalau mau cerita beban hidup saya di sini nanti kalian nangis. Cuman saya nggak mau cerita itu, teman-teman. Yang saya ceritakan yang bagus-bagus saja. Begitu. Nah, teman-teman sekalian, untuk rumah apologet, ya, itu kita tinggal menyelesaikan kekurangannya. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu masalah rumah apologet, atau lagi ada orang-orang yang dalam tanda kutip yang musyrik, syirik ya dengan rumah apologet, jelaskan saja, rumahnya sudah ada gitu. Kalau mau main saja gitu. Gini loh, kan ada orang-orang di sini. Jangan salah loh, komunitas Indo di sini jumlahnya itu saya baca menurut data ada 100.000 orang. Banyak loh teman-teman, 100.000. Banyak sekali. Jadi bagaimana mungkin saya mau tipu-tipu dengan kalian bahwa rumahnya memang sudah ada. Rumahnya itu memang sudah ada. Tinggal kita open house. Kita mau open house nih. Nanti akan saya undang orang-orang yang memang pantas diundang begitu loh. Masa maksudmu saya mau ngelabuin mereka semua ini? Gimana nih? Aduh. Bulan depan teman-teman, bulan Desember kita sudah masuk rumahnya. Begitu.
Dan tempatnya itu nanti teman-teman yang di sini itu menjadi saksi. Begitu. Ya teman-teman nantikan saja, nanti sekitar bulan Desember kita open house, nanti kita adakan syukuran ya, kita adakan kebaktian singkat masuk rumah seperti itu. Nah nanti teman-teman yang datang itu sendiri yang menjelaskan kepada orang-orang yang selalu mencurigai saya gitu. Oh, tidak ada satu bata pun katanya, ya ampun. Musyrik banget begitu ya. Nah teman-teman yang kekurangan kita itu memang masih kurang sekitar ya 10%-an, kurang lebih 9%-an lah, kurang lebih seperti itu. Karena tentu saja itu ada biaya-biaya tambahan gitu kan. Ada biaya surat menyurat, ya biaya notaris dan lain sebagainya begitu. Ini saja tambahannya udah 2.500-an tambahannya. 2.500 itu kalau dikali 16.000 sekian, sekarang kan 16.000 sekian. Itu sudah 40-an juta. Begitu. $2.500 itu tambahannya. Besok tambah-tambahan lagi kan kita masih bener-benerin, ada yang ini, ada yang rusak, kita bersihin segala macam, kita cat segala macam, itu pasti ada tambahan-tambahannya. Makanya kita nggak bisa ngomong angka-angka pasti ya, kurang lebih sekitar 9% lagi begitu. Nah kepada teman-teman pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman berada, kalau teman-teman ingin mensupport boleh, nggak mensupport juga boleh gitu. Bahkan kalian musyrik, kejam, syirik boleh. Boleh. Ya kan? Karena memang bawaan orang itu teman-teman nggak dalam hal manapun. Biasanya kalau tetangga beli kulkas baru, beli barang baru, biasanya banyak bisik-bisik tetangga. Memang itu memang penyakit manusia. Memang begitu penyakit manusia. Misal Anda hidup di suatu tempat di desa, ya kan? Tiba-tiba tetangga Anda beli motor baru, beli kulkas baru. Wah, itu pasti tetangga sudah mau syirik pun terserah, begitu terserah. Memang selalu penyakit orang begitu. Orang tidak suka dengan capaian orang. Tetangga beli kulkas baru, ribut tetangga. Memang banyak begitu kok. Ya kan? Nah teman-teman, kita acuhkan saja yang seperti itu ya. Karena kita tidak hidup berdasarkan congor orang. Kita tidak hidup dari mulut tetangga. Ya, biarkan saja seperti itu ya. Seperti kata lagu Iwan Fals, istri iri lihat tetangga punya barang baru. Kamu pun begitu. Ya, jadi teman-teman ya, kita masih ada kekurangan sekitar 9%. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport ya, teman-teman support ya. Teman-teman sudah lama nonton Edis TV ya, sudah sering begitu ya, yang belum pernah support ya, teman-teman boleh mensupport tuh. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, kalau tidak punya berkat berlebih ya jangan dipaksakan begitu ya. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi. Kalau 10.000 orang open house ketiga rumah ya, di California, di Arizona, itu tempat yang kering. Makanya rumah-rumahnya itu dari kayu. Begitu. Karena curah hujannya rendah. Tetapi untuk daerah-daerah lain seperti di daerah Texas, terus di daerah Oklahoma, itu curah hujan tinggi sama kayak di Indo. Makanya rumah-rumahnya batu. Kalau kayu kena hujan terus, ambruk. Gitu. Kalau kayu kena hujan terus kan ambruk. Juga daerah sini itu daerah gempa. Makanya memang pemerintahan di sini itu memang mewajibkan rumah itu tidak pakai batu. Begitu. Karena masuk apa itu ya, pokoknya tanyalah sama ilmu-ilmu ahli pergempaan begitu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik punya Elsa. Coba punya Elsa. Ya, punya Elsa, selamat malam. Nah, dinaikin lari. Gimana sih? Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Laskar. Dinar Rahajeng. Oke, Dinar Rahajeng. Ini kayaknya pernah inbox saya dia. Ya, selamat malam Dinar Rahajeng. Nyalakan kamera Anda. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam Dinar Rahajeng. Silakan nyalakan kamera dulu. Saya sudah undang Kayaknya tadi. Bisa apa, Bang? Bisa. Saya sudah kirimkan undangan untuk menyalakan kamera itu. Oh iya kah?
Sabar. Ya kan? Simpan kah? Iya, simpan betul. Oh, iya. Iya. Nah, Dinar Rahajeng. Saya mau tanya dulu Dinar Rahajeng, Anda ini pernah inbox saya apa betul atau tidak? Kirim pesan kepada Betul, saya. Bang. Oke, Betul, karena saya betul, lupa ingat. Oke. Anda ngomong apa di apa pesan itu kepada saya? Tidak, Bang. Saya selain ngefans juga mau bersaksi gitu, tapi ya saya dari Muslim ke Kristen. Oh, Anda dari Muslim ke Kristen. Iya. Berapa lama tepatnya Anda di Muslim, kemudian Anda menjadi Kristen? Saya dari lahir. Dari lahir, sampai umur berapa, Kak Dinar? Baru 2 tahun ikut Tuhan Yesus. Oh, baru 2 tahun ini? Ya. Oh, baru-baru saja. Waduh. Baik, tapi kita tes dulu ya. Kita tes dulu ya, Kak Dinar ya. Coba. Anda berapa tahun tepatnya menjadi seorang muslimah? Dari lahir. Sampai umur berapa tahun? Sampai Kurang lebihnya aja, nggak usah tepatnya. 38 tahun. Oke. Artinya 38 tahun Anda menjadi seorang muslimah, kurang lebih. Waktu Anda 38 tahun menjadi seorang muslimah, apakah Anda sholat? Apakah Anda ngaji? Waktu kecil aja. Waktu kecil Anda sholat, Anda ngaji. Sampai umur 38 tahun, Anda sholat sampai umur berapa tahun? Kalau sholat sih mungkin umur 20 kah, Bang? Umur Kayak 20 tahun udah berhenti sholat? Ada juga sholat. Ada sih, ada. Tapi jarang-jarang? Iya, jarang-jarang. Oke, coba kami mau bukti gitu. Karena di sini kalau orang ngaku-ngaku saja untuk menjelek-jelekkan agama Islam, apalagi untuk cari untung, langsung kami tendang ke langit 7. Coba, mohon maaf ya Kak Dinar Rahajeng, coba. Bisakah Anda membuktikan bagaimana dulu kalau Anda sholat? Bisa nggak Anda membaca huruf-huruf Arab, bacaan-bacaan sholat, niat sholat? Coba, kami mau dengar. Yang mana? Sholat yang mana, Bang? Contoh misalnya sholat maghrib, coba. Niat sholat maghrib, coba. Maghrib. Usul sunatan maghribi salasar kata ini Ustaz buat adaan makmumanillahi ta'ala. Oke, coba bacakan ayat-ayat Al-Quran. Coba. 1 atau 2 surat dalam Al-Quran. Kalau Anas itu kan saya terlalu sering ya. Oke, coba surat yang lain. Ini saja. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma tunzira aba'uhum kabirun laqad haqqqa. Itu saya, Pak. Sah ini muslimah ini ya. Oke. Kak Dinar Rahajeng, dari logat-logat bicara Anda, nampak-nampaknya Anda ini mungkin dari Ambon kah, NTT kah, atau dari mana? Saya tinggal di Papua, Bang. Oh, tinggal di Papua. Kalau aslinya suku apa ini, mohon maaf nih? Saya Peranakan. Peranakan maksudnya? Bapak saya Jawa, mama saya Ternate. Oh, Jawa dan Ternate. Biasanya kalau Ternate kan biasanya mayoritas muslim kan? Iya. Oke. Bagaimana jalan ceritanya kok bisa Kak Dinar Rahajeng ini meninggalkan agama Islam? Ya, mungkin Apa jangan-jangan cuma karena nikah saja? Jangan-jangan cuma karena nikah, besok nikah sama yang Konghucu jadi Konghucu. Nikah sama Kristen jadi Kristen. Maksudnya begini, kita mau orang masuk Kristen itu karena memang dia mendapatkan kebenaran, bukan karena nikah. Begitu. Coba jelaskan kepada kami karena apa Kak Dinar Rahajeng ini menjadi orang Kristen. Silakan. Dan sebelumnya bapak saya juga masuk Kristen toh. Bapak saya kan yang kedua ini masuk Kristen. Dari situ ya. Bapaknya yang kedua maksudnya gimana bapak yang kedua? Sebentar. Maksudnya bapak kedua itu gimana? Orang tua. Orang tua saya masuk Kristen. Orang tua saya masuk Kristen, nikah yang kedua. Nah, oh, maksudnya ayah yang sekarang ini bukan ayah kandung. Ayah kandung. Tapi cuma kok ayah yang kedua ini kan masuk Kristen. Oh, ketika ayah menikah lagi. Iya. Baru dia menjadi orang Kristen. Itu kan ayah. Coba yang diri Anda ini kok bisa menjadi orang Kristen itu gimana? Saya sudah kenal lama, saya sudah tahu lama tuh soal agama Kristen toh. Cuman saya waktu itu mau ikut bapak saya, cuman dibilangnya nggak usah karena mamamu masih hidup. Jadi ya
kamu jalani saja dulu agamamu. Ya sudah. Terus dia ketemu dengan ini yang sekarang. Belum nikah gitu toh, maksudnya kan belum dikuduskan, diteguhkan toh, Bang. Terus Saya agak sedikit kurang paham teman-teman dengan bahasa ini. Begini Kak Dinar. Gini, yang saya mau tanyakan itu begini, alasan Anda meninggalkan agama Islam lalu menjadi orang Kristen itu apa gitu loh? saya yakin. Karena Ya, apa yang membuat Anda yakin? Bagaimana ya? Oke, mungkin Bang. kita jangan mendesak dulu. Kita tidak boleh mendesak juga. Iya. Begini, Kak Dinar, ya. Mungkin Anda masih orang baru, ya, begitu ya. Yang jelas Anda sudah meninggalkan sebuah sesuatu yang Anda sudah meninggalkan, ini dalam sudut pandang Kristen ya. Kalau saya bilang gini, jangan marah loh. Ini kan sudut pandang Kristen. Anda sudah meninggalkan kesesatan dan membuka hati untuk menerima kebenaran. Jadi, Kak Dinar Rahajeng, mungkin Kak Dinar banyak-banyak belajar tentang kekristenan. Bisa belajar itu dari manapun. Bisa nonton-nonton seperti ini, bisa tanya-tanya juga, Iya. ngobrol-ngobrol sama pastor-pastor di gereja bisa. Kalau boleh tahu nih, kalau Iya. boleh tahu, ke gereja nggak selama 2 tahun ini? Yuk ke gereja lah Bang. Ke gereja, oke. Ya di gereja seperti GBI. itu. GBI ya. Makanya kalau ke gereja mendengarkan firman Tuhan seperti itu biar semakin paham ya. Jadi kalau ditanya, Iya. apa alasannya keluar dari Islam pindah Kristen? Alasannya jelas. Jangan karena bertua, karena itu bukan alasan pindah Kristen, begitu ya. Jadi kita ini kita tidak mengutamakan yang namanya kuantitas, tetapi kualitas, begitu. Ya. Seperti itu ya Kak Dinar ya. Ya tapi Bang, saya mau tanya, kok saya bisa kasih nyala kamera? Kemarin Abang bilang nggak bisa kasih nyala kamera, harus pengikutnya lebih. Iya, karena pengikut Kak Dinar ini kemarin saya lihat baru berapa? Ini aja baru 180. Iya. Saya kok bisa kasih nyala kamera? Iya, karena begini, TikTok ini beda-beda. Ada dia yang 500 saja pengikutnya belum bisa nyala kamera. Ini Kak Dinar ini baru 180 followers tetapi sudah bisa nyala kamera. Nah itu bagus seperti itu. Ih, Bang Edis kalau nonton Bang Edis itu sampai Bang Edis yang nonton saya. Iya sampai tidur kan, apalagi yang bagian timur. Nah, kalau bagian timur Sampai jam 1. kita di Indonesia di Jakarta sudah jam 8, di Papua sudah jam 8 9, sudah jam 10. Nah, makanya yang di Papua bukan tonton Edis TV tapi Edis TV tonton kalian. Makanya tontonnya yang di YouTube saja. Dari malam Oke ya. dengan Bang Ucup toh? Iya, dengan Bang Uncup Edis. semalam itu lama sekali. Begitu. Iya. Makanya itu saya Iya. bener-bener. Kalian sampai Banyak tidur yang kan? Oke lah, begitu ya, Kak Dinar ya. Kita sambung kepada yang lain ya. Tuhan Terima kasih berkati. sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Baik ya. Ya, teman-teman sekalian, maksudnya begini, kita ini kan banyak ya orang yang berpindah dari Islam ke Kristen gitu. Kita sudah ya di sini mungkin udah bosan juga lah mendengar cerita seperti itu. Udah banyak. Tapi kita tidak bosan-bosan tentu saja ya. Yang saya maksudkan begini, ketika kita pindah dari kegelapan menuju terang, kita harus tahu kenapa kita pindah. Jangan ketika kita ditanya kenapa pindah, belepotan. Begitu, apalagi karena mertua, karena ini, karena itu, loh gimana? Begitu, harusnya ada kebenaran yang Anda lihat, gitu. Ada cahaya yang Anda lihat, begitu. Apa kata Tuhan Yesus? Kerajaan surga itu seumpama seseorang yang menemukan sebuah harta karun, sebuah mutiara. Dia jual segala kepunyaannya dan dia ambil itu. Jadi dia harus tahu kenapa dia bisa menemukan seperti itu, ya. Ayo, silakan kita lanjutkan lagi. Ada bentar ya. Edo Choi. Coba kita kasih naik, ada Edo Choi. Silakan Edo Choi, nyalakan kamera. Edo Choi. Oke, baik ya. Iya, Bang. Ya. Oh ya, silakan Edo Choi, nyalakan kamera, Bang. Abang di pinggir jalan, Bang. Iya bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Abang mau sampaikan apa, Bang? Aduh, bentar ya bang.
Ayo silakan yuk, kalau yang mau naik teman-teman langsung nyalakan kamera ya. Jangan bentar-bentar terus segala macam. Teman-teman coba ya. Banyak loh teman-teman di sini yang menunggu-nunggu pengen naik, lama mengantri begitu ya. Coba kita kasih naik, ada Vira. Selamat malam Vira. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga. Silakan Vira, nyalakan kamera. Muslimah atau Kristen? Saya Kristen Bang. Oke, silakan nyalakan kamera. Apa yang mau Anda sampaikan? Udah Bang. Belum kelihatan? Gimana ya? Apakah teman-teman bisa melihat dia menyalakan kamera atau belum? Ah ya, sekarang sudah. Ya salam Bang. Iya, salam Kak Vira. Tadi kan masih menutup kamera. Coba saya konfirmasi sekali lagi. Kristen atau Islam? Saya Kristen Bang. Kristen. Mau Iya, menyampaikan mantan Muslim. apa? Mau menyampaikan apa? Silakan. Saya mau tanya tentang perpuluhan. Oke. Silakan. Iya. Kalau dulu kan di agama saya sebelumnya kan mau infak di mana aja boleh. Oh, sebentar, sedikit. Agama sebelumnya. Ini nampaknya lagi-lagi orang bertobat lagi. Saya mau tanya dulu. Kak Vira bisa turun sedikit? Ini Bukan, maksudnya bisa nggak posisi kita itu sama? gimana Bang? Oke lah, saya begini. Oke. Kak Vira, emang tadinya muslimah? Iya Bang. Tadinya muslimah. Berapa tahun Anda menjadi seorang muslimah? Sebelum kita jawab ya masalah perpuluhan, kita cerita itu dulu nih. Karena komal ini nih komal tentang Islam dan Kristen, gitu. Coba. Oh iya. 23 tahun. 23 tahun menjadi seorang muslimah. Dan sudah berapa lama menjadi seorang Kristen? Sejak 2013. Oh, berarti udah lama, 2013. Oke. Yang membuat Anda meninggalkan... Oh gini, kita tes dulu ya teman-teman ya. Kita harus tes dulu nih teman-teman. Ya, kita tes nih. Berarti dulu waktu muslimah sholat, ngaji. Iya, sholat. Iya dong. Bisa nggak kami membuktikan bahwa dulu benar-benar sholat? Biasanya tesnya itu adalah bagaimana doa-doa sholat, bagaimana doa segala macam, terus habis itu bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kami mau dengar. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kalau misalnya surat lain coba, itu kan surat Al-Ikhlas umum, coba yang lain. Wal asri innal insana lafir us illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Sah mantan muslim. Ya. Oke, yang ingin kami tanyakan nih Kak Vira, bagaimana jalan ceritanya kok bisa Anda ini meninggalkan agama Islam lalu menjadi orang Kristen? Apa jangan-jangan juga karena pernikahan lagi? Coba jelaskan. Enggak. Jadi dulu waktu saya baru selesai kuliah, bapak saya meninggal. Oke. Jadi saya ini 9 bersaudara Bang, 7 laki-laki, 2 perempuan. Oke. Jadi waktu bapak saya meninggal itu, kita tuh kayak abang-abang yang lain tuh ya kayak ustadz-ustadz gitulah. Oke. Jadi saya tuh dibilang ya setelah orang tua meninggal, setelah meninggal itu ada 3 amalan yang tidak putus. Gitu, sedekah, anak yang soleh, gitu-gitu kan Bang. Jadi itu selalu saya dengar. Sedikit nih, mohon maaf sedikit. Iya. Saya kalau lewat lampu merah tertentu di negeri Konoha, saya selalu mendengar itu. Masjidnya dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum kelar-kelar. Dia selalu di lampu merah itu ngomong begini. Ketika anak-anak Adam meninggal dunia, maka amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. 1, amal jariah. Kedua, orang yang berbakti kepada orang tuanya, dan seterusnya. Itu 3 itu terus yang udah ngomongin, makanya saya hafal itu kalau lewat lampu merah itu. Oke, selanjutnya. Iya, jadi terus dibilang kayak gitu. Nah, biar mengalami ringan lah siksa kuburnya, melewati siksa kubur lah apa gitu. Jadi disuruh zikir berapa ribu kali, setiap habis sholat suruh kirim doa segala macam. Terus saya juga disuruh pakai hijab yang besar, pakai rok gitu kan Bang. Jadi iya dilakuin, tapi pada waktu itu ada rasa lelah gitu. Pas bulan Ramadan, itu bulan Ramadan ketiga saya. Bulan Ramadan saya sholat, saya tahajud, terus saya capek gitu Bang. Capek ini apa sih gitu. Iya betul. Anda ngerasa jenuh, ini apa-apaan sih, kok hidup saya dibikin kayak begini, kok saya harus begini. Anda mempertanyakan akhirnya ya. Iya. Oke, lanjut. Akhirnya saya capek. Terus setelah bapak meninggal itu kan semua pada sibuk masing-masing ya Bang, dengan kehidupan masing-masing. Karena saya anak paling kecil tuh saya sendirian terus di rumah. Hampir setiap hari saya sendirian terus di rumah. Jadi saya ngerasa kesepian, capek gitu. Nah, waktu zaman itu kan zaman Facebook itu masih yang mode data aja tuh bisa ya, nggak kelihatan gambar gitu ya Bang. Iya zaman dulu ya, betul. Jadi saya buka Facebook,
terus ngelihat ada postingan teman saya, teman SMP gitu, tentang dia kayaknya cinta banget gitu sama Tuhan Yesus tuh begini begitu, saya hampir lupa kalimatnya, cuman kok dia cinta banget gitu ya. Terus saya cari tahu apa sih ini, terus saya buka YouTube, dengar lagu rohani kok adem banget gitu bang. Nah, saya kalau boleh jujur, iman saya itu tumbuh karena pendengaran dengan lagu-lagu rohani itu, seperti bukan manusia yang menulis tuh, kayak malaikat yang nulis lirik-liriknya. Iya. Gitu. Jadi saya dengerin itu, saya ngerasa adem, kok ngerasa nggak kesepian, ngerasa damai, tenang gitu. Tapi by the way, anyway, Baswe nih Kak Vira, suku apa sih? Kalau logat-logatnya kayak orang Minang nggak? Enggak bang, saya Simalungun, saya Saragi Simalungun. Oh ternyata. Waduh. Di sini ada abang kita nih Saragi juga di sini, dia di ini. Kapan-kapan kalau ke California bisa gabung-gabung dengan yang sama-sama Saragi. Oke, lanjut lagi. Iya, jadi saya dengerin itu, terus kok adem banget ya. Tapi saya dalam hati tuh kayak mau nangis gitu bang, karena kan kalau kita di Islam itu, kalau musyrik ya menduakan Allah itu kita tempatnya udah neraka jahanam. Bahkan kalau jadi orang Nasrani itu kita dibilang jadi bahan bakar orang Keraknya di neraka. Iya. Gitu. Padahal kalau dalam hadis dikatakan bahan bakar api neraka itu dari batu katanya. Tapi nggak tahu kok jadi orang orang-Nasrani. Ya, lanjut. Nah, orang kafir gitu. Jadi saya takut lah bang. Saya takut, tapi ada rasa pengen tahu gitu. Ini apa sih? Kenapa damai banget? Saya sekali aja bilang Yesus tuh kok damai. Gitu. Semakin hari saya cuma dengerin lagu rohani aja. Lagu rohani itu zaman itu masih pakai BlackBerry. Oke. Dengerin lagu rohani, terus saya cari tahu terus ini apa gitu. Nggak ada yang membimbing saya. Soalnya saya kumpulannya geng saya itu Islam. Saya sekolah di salah satu kayak sama dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Kayak sekolah-sekolah Islam gitu ya? Sekolah Islam, di kampus juga geng saya Islam, semuanya Islam bang. Saya senenek moyang kayaknya Islam semua gitu. Jadi yang nggak ada sama sekali, saya cari tahu aja sendiri. Sana kemari, saya cari tahu di baptis itu apa gitu. Pokoknya ya atas kemauan saya sendiri lah. Jadi, tapi itu pun setelah saya, singkat cerita ya bang, setelah saya ketahuan Kristen, saya mau dibunuh. Sama keluarga? Iya, sama abang-abang. Saya dipaksa syahadat, dibilang harus syahadat. Ya, saya syahadat nggak apa-apa. Tapi saya bilang sekalipun saya syahadat sampai mati saya tetap percaya Yesus itu Tuhan. Gitu. Oke. Berarti bukan karena sebuah pernikahan ya? Bukan bang. Tapi kok ada banyak ini, ada kalang kabut di kolom komentar nih. By the way, anyway, Baswe, apakah? Waduh, tapi nanti kalau saya tanya itu gak usah lah. Ini para penonton ini kadang-kadang suka usil. Oke. Lalu tadi pertanyaannya seputar perpuluhan ya? Iya. Jadi saya itu kan gereja, misalnya lah saya gereja di A gitu bang. Tapi gereja saya ini dia juga melakukan pembangunan besar-besaran. Jemaatnya ribuan banyak. Nah, perpuluhan itu saya kasih di gereja B yang ada di kampung. Gitu, perpuluhan saya kasih di gereja. Gak apa-apa. Oh nggak masalah ya bang? Gak masalah. Oh, soalnya saya tanya ada salah satu hamba Tuhan juga, katanya di mana kamu gereja ya kamu kasih perpuluhan di situ gitu. Iya, seharusnya begitu. Tetapi kalau misalnya nih, kamu melihat ada misalnya gereja lain yang udah kamu lihat dengan mata kepala sendiri, tidak tidak ada, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi memang perpuluhan itu ya kemana kita bergereja seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya ada niatan dari hati sendiri nggak masalah. Sebenarnya begini, kan apalagi kemarin masalah ada ini berita-berita yang lagi simpang siur yang saya juga nggak tahu sebenarnya gimana. Masalah katanya dana Natal akan digunakan untuk membantu orang di luar negeri. Kan masih banyak gereja-gereja yang lantainya nggak ada, gereja-gereja yang tidak diperhatikan, ya kan? Yang di pedalaman-pedalaman begitu. Dan gereja-gereja yang besar juga seharusnya yang memperhatikan itu begitu. Misalnya ada gereja jemaatnya besar ribuan, kemudian gerejanya sudah bagus, iya. Lihatlah gereja-gereja yang masih kecil di pedesaan-pedesaan begitu. Ya mungkin Anda memberikan perpuluhan ke gereja lain itu karena di dalam sudut pandang mata Anda, ini gereja kami udah cukup kok ini, begitu. Cuman memang lebih baik itu melalui lembaga, gitu. Jangan individu-individu. Artinya jemaat harus merapat, ngomong kepada pimpinan, ngomong kepada Pak Gembala, gimana ini dengan gereja yang lain perpuluhan kita, gimana kalau kita bantu mereka, gitu seperti itu. Sebenarnya kalau semua terbuka enak kok, gitu loh. Iya. Masalahnya dia bukan gereja saya ini sama-sama karismatik, tapi beda nama gitu. Cuman gereja yang di kampung ini sangat-sangat memprihatinkan gitulah ya bang. Pembangunannya. Harusnya gereja yang besar yang itulah yang memperhatikan begitu. Seharusnya begitu. Iya bang. Oke, jadi nggak masalah ya bang. Nggak masalah kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya Anda berikan kepada nggak masalah. Seperti itu. Bukankah di dalam Bible kita itu diberikan bahwa itu dana gereja itu diberikan kepada janda-janda orang-orang miskin seperti itu yang harus mendapat perhatian
Oke bang. Seperti itu. Iya, Itu Bang. kalau dari pendapat saya. Iya. Oke bang, saya bingung juga kan karena hanya perpuluhan sih saya. Jadi waktu dibilang kamu gereja di mana ya kamu kasih di situ. Jadi kayak kok jadi saya ngerasa kayak menipu Tuhan. Saya bagi-bagi persembahan buah sulung di gereja ini, persembahan ucapan syukur di sini gitu. Menurut saya tidak perpuluhan di sini. masalah, tidak masalah. Cuman memang sih sejatinya kalau kita bergereja ke situ ya ke situ. Tetapi kalau misalnya kita lihat gereja lain tidak diperhatikan, harusnya kita nggak ngambil tindakan sendiri. Harusnya kita ngomong kepada para pimpinan-pimpinan di situ. Kita tetap memberikan perpuluhan di situ, tapi kita ngomong juga itu gimana itu yang nggak diperhatikan itu, gitu. Gitu. Mungkin karena Anda kecewa, mungkin tidak dapat gitu, akhirnya kasih ke sana. Saya nggak tahu ininya kenapa itu terjadi seperti itu. Karena saya kasihan aja sih bang, karena saya suka ke pedalaman gitu, perkampungan gitu, ngelihat gereja tuh sangat miris. Bahkan anak-anak Natal di sana tuh pakai baju sekolah bang, seragam, karena mereka nggak bisa beli baju Natal semuanya kan, jadi mereka seragamin pakai baju sekolah SD. Itu teguran lah kepada para hamba Tuhan yang terlalu memikirkan untuk membuat yang mewah-mewah seperti itu. Sebenarnya asal ya cukup saja sih sederhana, nggak perlu harus heboh-heboh gitu kan bangunan gerejanya seperti itu. Yang kita bangun itu kan mental atau rohani kita, bukan bangunannya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ada yang mau membantu-bantu yang di luar negeri, ya perhatikan dulu lah gereja-gereja dalam negeri masih banyak yang seperti itu. Iya, Apalagi masih banyak yang kena persekusi, bangun gereja aja susah setengah mati gitu. Kan banyak sekali sampai zaman sekarang juga bangun gereja susahnya setengah mati, harus tanda tangan ini, harus tanda tangan itu ya. Makanya saya bilang SKB 3 menteri itu ya dicabut aja, itu nggak ada gunanya. Gitu. Masa kita mau bangun tempat peribadatan kok harus ada tanda tangan orang segala? Iya. Begitu. Oke. Oke, begitu ya, Kak Fira ya. Bang. Iya. Oke, maju Makasih ya, Bang, terus. penjelasannya. Ya. Sama-sama maju terus ya, tetap semangat, tetap memberitakan kebenaran. Saya satu ini yang saya terima, artinya postingan kita akan dibaca orang dan kita tidak pernah tahu bahwa postingan itu akan membawa orang kepada satu pertobatan. Benar bang. Betul ya, makanya teman-teman jangan lupa klik share, like dan bagikan. Oke, begitu Kak Fira. Ya, terima kasih, ya, Kak. selamat malam. Ya, Tuhan Yesus salam, memberkati. Bang. Tuhan Yesus Shalom, berkati. shalom. Ya, saya turunkan ya. Iya bang. Jadi makanya teman-teman sekarang itu adalah era digital, era internet. Senjata pamungkas zaman dulu kapak naga geni 212. Walaupun itu hanya fiksi saja, tetapi senjata pamungkas zaman sekarang itu adalah jari jemari kalian. Begitu. Makanya klik share dan bagikan. Nah, itu. Ya. Jadi teman-teman, kalau ada momen-momen penting tertentu, video ya, diskusi, upload di media sosial kalian. Nanti orang akan nonton itu. Gitu loh. Dan Anda tidak pernah terka-terka, Anda tidak pernah tahu-tahu begitu. Dari tontonan itu orang nanti akan mencari tahu dan belajar. Seperti itu ya. Makasih Bang Gunadi, makasih. Cuman sekarang ini yang saya lihat, banyak akun-akun Facebook ya, membawa-bawa nama Edis TV, Edis Ida Butar, tapi postingannya bukan hal-hal postingan-postingan yang seperti yang saya maksudkan tadi. Malah yang dipost itu malah AI gambar ganteng. Loh, kalau gambar Edis diedit jadi ganteng, saya kan jadi kena mental. Padahal aslinya kan jauh. Iya, saya heran-heran lihat foto-foto AI ini. Ini foto-foto AI kok jadi begini? Adalah dibikin foto AI, Edis lagi ngaduk-ngaduk batu bata begitu, lagi bangun rumah apologet. Yang nonton, rumah apologet, padahal AI loh. Jadi itu semua akun-akun bodong ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, akun-akun Edis TV yang kalian lihat di Facebook itu, kalau tidak ada centang birunya, itu sudah pasti akun bodong. Begitu. Ya, jadi teman-teman jangan mempercayai informasi yang diupload oleh akun Facebook Edis Ida Butar atau Edis TV atau Edis Apologet atau apapun namanya, kalau dia itu tidak ngepost yang debat-debat begini. Kalau yang real debat begini itu asli, begitu. Ya, tapi kalau yang AI, foto-foto yang nggak jelas itu ya semuanya itu hanya odong-odong. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Arul. Arul, selamat malam Arul. Malam. Ya silakan Bang Arul, nyalakan kamera dulu. Izin bertanya ya. Oke, saya tanya dulu Bang, sebentar Bang. Bang Arul ini Muslim? Saya Muslim? Dari kecil. Muslim, silakan Bang. Cuma mama kan dari Nasrani, tiba-tiba masuk Muslim ikut bapak.
Cuma Oh, waktu berarti itu, ibu mualaf. malah ya. Oke, Jadi waktu silakan. itu sempat almarhum udah mau meninggal, almarhum ngomong ke saya, kan cuma aku anak laki-laki yang tetap bertahan di Islam. Yang lain Islam Kristen balik. Bolak-balik. Ya, mama ngomong, Arul, Tuhan Yesus mau jemput mama. Mama mau masuk kembali ke tempatnya mama gitu. Dari situ kayak terpukul hati ini gitu loh, Bang Edis. Kayak terpukul jadi kayak merasa kok nggak tidur, nggak bisa tenang saat mama meninggal. Gitu. Kayak aku dihantui rasa bersalah gitu. Akhirnya saya nyari teman yang, kan saya posisi sekarang di Manado. Saya aslinya Jawa Timur, tapi posisi. Jadi saya cari orang yang bisa mau baptis saya mau masuk Nasrani ikut mama gitu. Oh, jadi abang menyatakan keinginan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus ya? Iya. Oke. Sebenarnya bang, abang bisa datangi gereja terdekat bang, begitu. Apalagi di Manado kan, banyak sekali di sana gereja. Dia tuh masih kayak tadi mau naik kan ngerasa ada ketakutan dalam diri. Gitu. Iya. Gak apa-apa bang, Kayak- banyak kok, banyak saudara-saudara seiman kita yang akan menjadi komunitas baru di tempat abang begitu. Tapi ngomong-ngomong nih bang, karena banyak orang ngaku-ngaku muslim nih bang, gimana kami bisa yakin kalau abang ini memang muslim sekarang ini? Oke. Abang sholat ngaji? Sholat ngaji. Oke, coba bang, kami Sekarang pengen udah- dengar bang, coba bang. Ya. Sudah hampir 2 tahun udah nggak pernah. 2 tahun ini nggak pernah sholat lagi. Oke, coba kami pengen tahu. Ini bukan mengini ya, membuat Anda jadi Islam, tidak. Anda muslim, sholat, ngaji, coba kami pengen dengar bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sahnya muslimah, muslim ya muslim. Oke, mungkin abang mau ada pertanyaan sebelum Anda mau jadi Kristen, atau abang memang sudah niat mau jadi Kristen, mau mendatangi gereja terdekat? Sudah niat banget karena beberapa hari ini nggak pernah tenang, kayak mama sering datangin aku gitu. Oke. Mendingan kata mama kayak ada bisikan, mendingan jadi orang kafir daripada munafik dalam hidup. Oke, jadi mungkin abang bisa mendatangi gereja, atau nanti ada yang inbox, apalagi dari Manado. Ini banyak sekali yang nonton dari Manado. Nanti mungkin ada yang inbox abang, ya. Nanti abang di situ dituntun supaya nanti abang pergi ke gereja begitu. Silakan nanti abang pilih gereja mana saja. Yang penting di gereja tersebut adalah memberitakan tentang nama Tuhan Yesus. Seperti itu bang. Makasih bang. Sama-sama bang. Aku gak kuat bang. Iya, nggak Nangis apa-apa terus lah, aku, Bang. nggak apa-apa Karena lah. Mama sering datang dalam tidur mimpi gitu. Iya, nggak apa-apa bang. Ya, artinya abang sudah ada panggilan, silakan abang tunaikan. Ya, silakan nanti abang menjadi manusia baru. Nanti kami tunggu kabar beritanya abang dibaptis, menjadi manusia baru, hidup yang baik, mencerminkan ajaran Tuhan Yesus, seperti itu. Oke, hanya itu bang Arul. Iya, makasih bang. Oke, sama-sama bang Arul. Tolong aku dibimbing dan dia. Ya, nanti banyak kok yang inbox, karena hamba-hamba Tuhan nanti yang membimbing bang. Seperti itu. Makasih. Oke, sama-sama bang Arul. Terima kasih. Ya, Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Ya, banyak ya teman-teman ya. Artinya apa yang kita lakukan ini teman-teman itu tidaklah sia-sia begitu ya. Setiap hari kita selalu mendengar orang-orang yang bertobat begitu ya, ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tapi teman-teman, yang perlu kita ingat, ketika seseorang menjadi Kristen, ketika seseorang menjadi pengikut Tuhan Yesus, dia harus hidup baru, meninggalkan hidup yang lamanya. Kalau yang lamanya suka main judi, ditinggalkan. Kalau yang lamanya tukang ngadu ayam, ditinggalkan begitu. Artinya hidup menjadi manusia baru. Kalau yang tadinya tukang nempelengin istrinya, berubah seperti itu. Ya. Gitu loh. Artinya menjadi Kristen itu memang berbuah seperti itu ya. Seperti itu. Ya, silakan. Karena kalau memang selama ini yang menjadi kepala pemerintahan di dalam hidup Anda itu Muhammad, ya memang Anda akan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Muhammad mengajarkan apa? Ya, kita kan sudah pernah cerita-cerita panjang lebar. Ya kan? Tetapi ketika yang menjadi kepala pemerintahan di hidupmu adalah Tuhan Yesus, pasti Anda tidak akan sama lagi ketika yang menjadi kepala pemerintahan di hidup Anda itu adalah Muhammad. Seperti itu ya. Silakan, yuk. Kita lanjutkan kembali, ada Mida. Dia dari dulu pengen naik terus nih. Padahal kalau naik selalu saja ini sinyalnya masalah terus. Silakan Mida, nyalakan kamera Anda. Mida, silakan Mida. Nah kan. Tapi nanti abis ini dia marah-marah nih sama saya. Kenapa kamu nggak naik-naikkan saya, katanya. Padahal setiap dinaikkan sinyalnya bermasalah terus. Halo? Odis. Silakan nyalakan kamera, Mida. Silakan.
Coba undang kameranya mana, Dis? Undang dulu kameranya. Oke, baik. Saya nyalakan dari sini. Silakan Anda pencet tuh, terima atau simpan. Sip. Nah, kan lama kan, setahun kan? Gimana kayak begini mau kita naikkan? Aduh. Saya itu sudah sering loh bilang sama kamu, Mida, kalau mau naik, cobalah sinyalnya yang bagus. Sinyalmu belepotan terus begini loh. Entah menggema lah, Bagus, Dis. entah macet-macet lah. Kamu aja gambarmu saja sudah diam kayak begini. Coba, kamu ingin menyampaikan apa, Mida? Aduh, Mida ini ngeyel. Kamu itu keras kepala, udah dibilangin. Saya itu tidak mau naikkan kamu, bukan karena takut, tapi karena sinyalmu itu bikin orang stres. Ini bagus aja di gua. Bagus aja, Dis. Ya, udah beli sinyal dulu sana, udah dibilangin beli sinyal. Dia selalu abis itu dia nelpon saya. Dis, kau takut kau naikkan aku ya, katanya. Bukan takut, Mida, sinyalmu. Aduh, gimana? Ya silakan yang lain. Teman-teman, saya ke kamar mandi sebentar ya. Saya mohon maaf teman-teman, saya ke kamar mandi sebentar. Nanti kalau saya tahan-tahan juga nanti saya kena batu ginjal pula lagi saya. Teman-teman, saya tinggal sebentar, sekitar 2 menit ke kamar mandi. Teman-teman sekali lagi ya, sambil saya tinggal. Teman-teman sekalian, mari teman-teman saya ajak teman-teman pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Teman-teman, ayo kita sukseskan pembangunan rumah apologet kita, teman-teman. Kurang hanya 9% lagi. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya. Teman-teman yang nonton di YouTube juga teman-teman bisa support di tulisan berjalan. Teman-teman, saya izin sebentar, 2 menit. Saya ke kamar mandi sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Saya balikan lagi kamera saya. Iya. Kita kasih naik ada Daeng Sahrul. Ini pasien lama ini Daeng Sahrul ini, tapi belum tobat-tobat juga ya. Ya, silakan Daeng Sahrul, nyalakan kamera Anda. Silakan. Aduh, sinyal Anda kenapa lagi ini? Makasih Bang Bina Raja Wali, makasih Bang. Daeng Sahrul, kenapa ini orang-orang muslim sinyalnya pada kacau balau begini, kenapa? Teman-teman, kira-kira gimana teman-teman? Mereka ini tahu nggak kalau sinyalnya kayak begini? Coba kameramu nyalakan dulu. Ini kameramu nih, kau ini sengaja nih, Des. Ini nggak pernah pakai baju nih orang ini. Iyalah, Des. Sarul, coba kalau bicara gini loh, biar enak coba badan tuh segini loh, seperti saya ini. Jangan cuma kepalanya doang. Kalau diskusi begini nggak enak Sarul gini. Coba pakai baju dulu Sarul. Tidak ada bajuku, Pak. Tidak ada sini, Yul. Miskin saya.
Miskin Orang baju aku. kenapa orang Islam boleh dusta? Kenapa saya tanya sama Anda? Sarul, kenapa kau boleh berdusta, mendusta kerjamu kenapa? Nah, kalau dibolehkan segala sesuatu diperbolehkan boleh berdosa. 1 Korintus 10 ayat nomor 23. Boleh. Aduh, Sarul. Ya pakai dulu bajumu lah, pakai bajumu. Jangan bajumu dulu pakai sana, barang sana. Ayo silakan yuk. Ini adab saja Anda tidak punya, gimana kita mau diskusi yang lain? Perkara yang sederhana saja Anda tidak lulus, apalagi mau yang tinggi-tinggi. Aduh. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar teman-teman, saya lihat dulu ini nama-namanya. Anisha. Oke, Anisha Wawuru. Coba Anisha Wawuru. Oke, coba saya bersihkan dulu saja ya teman-teman ya. Nampaknya ini udah banyak yang meninggalkan kolom antrian tapi masih ada di ini, di apa namanya, di kolom antrian. Kadang-kadang TikTok ini juga suka nyangkut dia. Dia udah pergi dari situ tapi masih namanya ditinggal. Oke, coba kita kasih naik ada. Kita bersihkan dulu ya teman-teman ya. Bintang bulan. Waduh. Bentar. Sebentar ya teman-teman ya. Kita segarkan dulu, kita refresh dulu karena ini banyak sekali orang yang mengajukan permintaan naik tapi orangnya udah nggak di dalam. Oke, kita kasih naik bintang bulan. Ya, selamat malam bintang bulan. Kayaknya Anda sudah pernah naik sini ya. Ya, selamat malam, Des. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang, bintang bulan. Oke, tuh. Oke. Saya lupa ingat ini. Nampaknya Anda Muslim kan? Ya, betul sekali. Muslim. Bagaimana Bang? Setelah kita diskusi kemarin, apakah ada sesuatu yang Anda itu sudah mulai hati Anda tidak berkeras lagi, berubah? Bagaimana Bang? Ya, seperti biasa lah. Masih tetap saja Islam? Iya. Sungguh nekat. Kemarin kita bahas apa Bang? Ya, bahas apa ya? Lupa ya. Ini bahas apa ya? Ya pantesan kita masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bang. Bahas apa ya? Bahas apa ya? Kamu Loh, kan tadi saya tanya, kita udah pernah belum diskusi sebelumnya. Tetapi Anda tidak tahu kita diskusi sebelumnya soal apa? Masalah. Ya, ini bahas tentang baru lah. Jangan Bukan, kita kemarin bahas apa coba? Anda ingat nggak? Masalah baju, Yesus nggak pakai baju ya kan? Mas, bukan, kita kemarin bahas bulan dan bintang, namamu gimana? Kita kemarin membahas tentang namamu, di mana? Iya. Kan kamu udah ingat, kenapa nggak dibahas dari awal kalau gitu? Ya terus kenapa dengan nama? Namamu kan bulan bintang bulan, betul? Ya. Dan itu menjadi simbol agama Islam, betul? Enggak terpaut dengan nama ini, Bang. Bang. Harus aku pautnya, Bang, simbol Islam. Oke, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan teman-teman. Karena mereka mengatakan bulan dan bintang itu bukan simbol agama Islam. Itu bukan simbol. Aduh, sebentar. Sinyal Anda pun sudah bahas yang lain aja lah, Mau lari, jangan lari begitulah. Jangan lari begitulah. Mau lari-lari saja. Bentar nih ya. Sabar dulu lah Bang. Jangan keburu-buru lah. Tenang. Saya balikin kamera saya. Nih. Saya heran nih. Satu pokok bahasan Anda nggak kelar, mau bahas yang lain. Nggak usah. Jangan boros-boros. Kelihatan ini?
Bulan bintang? Ya, itu ya, kenapa bulan bintang itu? Ya. Oke. Betul tidak ini menjadi simbol-simbol di dalam agama Islam? Iya betul. Betul. Pertanyaan saya, bagaimana jalan ceritanya kok orang Islam simbolnya agak bulan dan bintang? Kadang-kadang nggak ada bintangnya, kadang-kadang bulannya doang. Gimana? Nah, itu aku kurang paham, Bang, kalau masalah itu. Makanya saya bilang teman-teman, kalau ada polisi, dia pakai simbol-simbol tapi dia nggak tahu itu apa, berarti dia polisi gadungan. Kalau ada misalnya guru, Bang, yang namanya pejabat apa segala macam, itu pasti mereka itu tahu simbolnya. Gini, Bang. Orang Indonesia kalau ditanya apa maksudnya burung Garuda itu, sayapnya ada 17, ekornya ada 8. Betul? Itu 17 melambangkan Ini tanggal... diskusi apa masalah membahas simbol dulu. Masalahnya satu-satunya agama yang nggak jelas simbolnya cuman agamamu. Mau minta penjelasan masalah itu, aku mau nanya tuh. Gimana sih ini orang? Bang, hanya agama Islam lah yang coba dengarkan dulu. Aduh. Coba dengarkan sebentar. Abis ini kita bahas itu. Betul tidak? Hanya agama Islam lah agama yang simbolnya itu kagak jelas. Coba. Enggak, Des. Aku enggak nerima bahas masalah itu. Yang lain aja simbol itu. Ya udahlah, Anda mau nanya apalah. Sudah kita bilang teman-teman, kalau ditanya Islam nanti kita dilaporin polisi, nggak usah. Kau aja nanya saya, silakan. Silakan tanya saya pada saya apa? Silakan. Kamu kan Kristen, jadi saya mau menanya cara kamu mengimani Kristen gitu. Silakan. Nah, jadi saya mau nanya Tuhan kamu Tuhan siapa namanya Tuhan Edis? Yesus. Ya. Bapa di sorga, Roh Kudus. Yang ketiganya adalah Tuhan Yesus. satu. Ya. Tuhan Yesus ya. Terus? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus. Beli sinyal dulu sana, Bang. Beli sinyal dulu sana. Beli sinyal baru balik lagi di sini. Aduh. Coba teman-teman, kalian akan saya ladeni sampai sejauh manapun. Tapi saya minta satu aja, sinyalnya modal dikit. Aduh, tadi naik. Perkara sinyal nggak pernah beres. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Ka'bah. Ini Atika Putri aja ya, Atika. Ya, selamat malam Atika Putri. Halo Atika Putri. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Ragil. Oke, selamat malam Ragil. Selamat malam Bang. Silakan Ragil, nyalakan kamera dulu. Pertama kali saya mau naik tapi nggak pernah dinaikkan Bang. Ya karena yang mau naik kan banyak Bang. Yang naik nanti 80, 60, 100 orang. Ngantri lah. Ya silakan, nyalakan kamera dulu Ragil. Oke, saya nyalakan Bang. Silakan. Iya. Oke Bang, saya nyalakan. Oke, ya. Saya mau tanya dulu Bang Ragil. Bang Ragil, saya mau tanya dulu. Abang ini Muslim? Bang, tenang dulu Bang. Tenang. Saya di sini hostnya Bang, biar saya pimpin acaranya ya. Oke Bang. Abang ini Muslim atau Kristen? Saya Muslim Bang. Iya, kelihatan dari tampang-tampangnya Bang. Iya, kelihatan Bang. Kalau abang ini dekat-dekat sama orang nanti langsung awas. Oke, sorry Bang, bercanda. Silakan. Apa yang mau abang sampaikan? Saya cerita sedikit aja Bang. Saya mau cerita sedikit aja. Silakan Bang. Oke Bang, awalnya saya itu nonton abang itu benci sekali. Awalnya benci sekali. Tapi setelah ada 3 bulan saya nonton abang, baru saya sadar. Maaf Bang ya, saya Muslim. Tapi setelah nonton ya ternyata begini. Oke Bang. Awalnya saya nggak makan babi Bang, sekarang makan babi saya Bang. Buset dah. Bang, tapi begini Bang, ya, saya ini selalu terkena beban mental jika ada orang yang ngaku Islam, kemudian malah mensupport saya dengan mengatakan, Edis, kau berdiskusi selalu settingan. Kau suruh orang-orang Kristen untuk pura-pura Muslim. Coba silakan. Abang tunjukkan Bang, silakan.
Oke, langsung saya tahlil aja Bang ya. Silakan. Tahlil aja kalau bisa. Silakan. Yang pendek-pendek. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtum ma fi anfusikum aw tuwasibikum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulun bima unzila al-mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka ini kalau masyir ayo kali fulan nafsan ila wa sahabat lalu maka sahabat wa ilah maka sahabat robana la yamut sahabat. Ya itu Bang. Artinya? Kita jawab. Artinya? Enggak tahu Bang. Enggak tahu. Meskipun saya hafal Bang. Saya Ya, oke, sudah cukup itu kami udah percaya Bang. Gini, saya itu mengatakan begitu karena selalu saja saya ini difitnah, diserang sama netizen katanya, "Kamu diskusi sama orang Kristen pura-pura jadi Islam." Saya cuma mau membuktikan bahwa orang yang mengatakan dia itu Islam itu nggak bohong gitu loh. Memang bener dia itu Islam gitu loh. Kalau orang Kristen nggak mungkin bisa begitu Bang. Memang nggak bisa mereka. Nah, jadi ceritanya. Saya hafal Bang, nggak perlu baca, saya pun hafal udah. Jadi ceritanya waktu abang dulu pertama-tama nonton memang marah ya. Benci kali, pengen saya ngangkat celurit tuh, pengen kali. Tapi lama-lama ditonton, ini orang kok yang diomongin kok bener gitu ya. Apalagi abang itu membeberkan artinya Al-Fatihah. Saya Al-Fatihah nggak sadar Bang artinya kayak mana. Ternyata saya setelah nonton abang, artinya Al-Fatihah itu baru paham saya. Mantap lah. Ya ini perjalanan Bang. Artinya ada tahap-tahap yang harus Anda lalui. Tapi ngomong-ngomong sampai sekarang ini, apakah ada niatan untuk menjadi orang Kristen atau gimana? Nah itu Bang. Saya masih bimbang ini. Nah, masih ini bimbang ya. Apa? Makan buah si malakama Bang kayaknya. Gimana Bang? Kayaknya ada bimbang lah. Terus Bang, saya pikir-pikir dulu Bang itu kayaknya. Ya, belajar dulu. Artinya gini. Artinya begini Bang, buah yang masih mentah itu nggak boleh dipetik. Begitu. Jadi kalau abang masih belum matang, jangan dulu. Abang harus belajar dulu perbandingan Islam dan Kristen. Selama ini Anda menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang memimpin hidup Anda. Nah, saya ingin mengajak orang-orang yang Muhammad adalah pemimpinnya untuk memecat Muhammad sebagai pemimpinnya, menggantikan Yesus sebagai pemimpinnya. Seperti itu. Itu yang saya beritakan di sini, Bang. Seperti itu. Itulah Bang, saya bisa baca Al-Quran lancar, tapi saya nggak tahu artinya. Saya nggak pernah pelajari artinya, itulah Bang. Ya karena memang itu Bang yang diberitakan selama ini. Artinya ketika Anda membaca Al-Quran, nanti Anda dapat pahala. Akhirnya fokus orang membaca Quran bukan mau tahu isinya, tapi mau dapat pahalanya. Iya, sama seperti kalau kita misalnya zaman kita masih kecil Bang. Saya masih ingat tuh zaman masih kecil dulu. Kalau nggak tahu ya bahasa kami itu katanya ngelencer. Tahu nggak orang lencer? Ngelencer itu apa? Lencer. Ya, nah, lencer. Ya, makasih Bang Tobias. Thank you Bang Tobias. Waduh, sampai pekak telinga saya ini. Jadi gini. Jadi kalau orang-orang zaman dulu datang ke rumah orang bersilaturahmi kan Bang. Silaturahmi artinya apa? Artinya ada kekerabatan yang mau dibangun supaya semakin hangat hubungan, supaya ngobrol-ngobrol begitu. Tapi kalau anak kecil kalau ngelencer, tujuannya apa? Roti, astor. Iya kan? Sama angpau. Iya, angpau. Nah, maksudnya begini. Ketika orang-orang Islam membaca Al-Quran, sebenarnya kan harusnya mencari tahu maknanya, supaya tahu apa isi di dalamnya. Tapi sekarang yang terjadi, orang-orang Islam baca Quran, mereka tidak peduli dengan artinya, mereka peduli dengan amalnya. Itu yang terjadi. Barang siapa yang baca Al-Quran, satu ayat pun akan mendapatkan 27. Nah itu. Akhirnya orang baca Quran motivasinya kan itu. Baru sadar saya gitu. Iya, motivasinya menjadi amal itu tadi. Nah, padahal sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran, kita buka artinya. Ini mohon maaf nih Bang, bukan bermaksud menyinggung. Ketika kita buka Al-Quran, tertulis di situ dikatakan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, betul ya. Pernah saya pelajari itu di kitab itu Bang, pernah. Iya. Saya pondok kan Bang, saya pernah pondok 3 tahun loh Bang. Nah itu. Tapi saya nggak pernah tahu artinya apa, apa. Nah yang terjadi sekarang Bang, yang memprihatinkan itu sekarang adalah umat muslim seperti membaca Al-Quran kebalik begini. Seperti salto, padahal Al-Quran itu memang udah kebalik, bacanya kan memang dari kiri ke kanan, iya kan? Dari kanan ke kiri. Nah, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sementara umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab fiqih, kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab ulama, kitab. Akhirnya apa? Akhirnya ribut sendiri satu sama lain. Begitu. Coba beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, pada Injil dan Taurat. Begitu. Ya sebenarnya kan harus beriman sama kitab Injil dan Taurat kan gitu.
Iya. Nah, sekarang banyak umat muslim beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran yang isinya yang seperti yang saya bahas tadi, Bang. Misalnya, setan tidur di lubang hidung. Orang terlambat bangun karena setan ngencingin telinganya. Ini umat muslim kok jadi seneng dengan kitab setan-setanan. Ini gimana sih? Makanya saya mengajak, wahai saudara-saudaraku umat muslim, mari kita berpikir, apakah kita ingin mempercayai hal-hal yang seperti ini? Katanya setan makan dan minum pakai tangan kiri. Ama memang benar setan makan minum pakai tangan kiri? Kita pernah lihat, Pak. Iya, makanya sudah waktunya di abad 25 ini harus diadakan Islam revisionis, Islam yang merevisi ajaran-ajaran yang selama ini sudah terlanjur diimani buta oleh para jamaah. Begitu. Mun'im Siri itu sudah mengeluarkan satu buku, satu ajaran namanya Islam revisionis. Artinya pandangan Islam yang sudah mulai mengkaji ulang, mempertanyakan ulang iman yang selama ini dipercaya oleh orang-orang Islam. Seperti itu. Tapi itu butuh proses yang panjang, Bang Ragil, ya. Jangan terburu-buru mengambil satu kesimpulan supaya apa? Supaya ketika memetik buah, maka buahnya itu tidak mentah di tangan tetapi matang di tangan. Ya, ini kayak makan buah si malakama, Pak. Masih saya pikir-pikir dulu lah. Ya, jangan dipaksakan. Sering-sering banyak-banyak nonton supaya banyak-banyak ilmu. Begitu. Oke, Pak. Makasih, Bang ya. Sama-sama, Bang Ragil. Oke. Saya selalu nonton Abang nih. Selalu Mantap. nonton. Jangan lupa share dan bagikan kepada teman-teman muslim yang lain. Oke. Makasih Bang Ragil. Makasih Bang Ragil, saya turunkan. Iya. Ya, teman-teman, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung acara ya, teman-teman ya. Ini di sini sudah jam. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai
kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke, teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.